Adik-adik manis yang diselamatkan dari penjahat saat kecil, setelah dewasa berubah menjadi yandere gila yang hanya memandangmu. Dan mereka, demi menahanmu di sisi mereka, tidak hanya memberikanmu perusahaan multinasional bernilai ratusan triliun, bahkan saat masa amanmu, mereka melahirkan dua putri yang lembut dan menggemaskan untukmu. Semua ini karena 4 tahun lalu, kamu dijebak dan tanpa sengaja, bermain kartu, dengan putri-putri konglomerat Kyoto. Dan kedua orang ini, justru adik-adik yang dulu diselamatkan. Mereka mengingat budi baikmu yang telah menyelamatkan nyawa mereka, tidak menyulitkanmu dan tidak membalas dendam. Hingga setahun kemudian, saudari Liu masing-masing menggendong anak dan mendatangimu. Kamu melihat dua anak yang lembut dan menggemaskan. Dan 99 surat hasil tes DNA dari lembaga profesional dalam dan luar negeri. Kamu tercengang. Sekali tembak langsung kena saja sudah luar biasa. Bagaimana bisa sekali tembak langsung kena dua? Tapi sejak hari itu, kamu menjalani kehidupan kuliah di siang hari. Dan kembali ke rumah mewah bernilai ratusan triliun sebagai ayah ASI di malam hari. Saat ini, hadiah yang kamu beli dari uang beasiswa. Dengan hati berdebar, aku mengetuk pintu ruang kerja. Baru setelah mendengar suara Yujie yang merdu dari dalam menyuruhku masuk, aku mendorong pintu itu. Liu Ruyan berdiri di dekat jendela sambil memegang sebuah buku. Begitu melihatku, ekspresinya seolah mencairkan gletser. Wajahnya dihiasi senyum lembut. Mendengar kau membelikannya hadiah, mata Liu Ruyan berbinar dengan kegembiraan yang tidak wajar. Coba aku lihat. Kau segera menyerahkan tas itu kepada Liu Ruyan, menjelaskan dengan sedikit tidak percaya diri. Aku membeli dua, semuanya sama. Aku berpikir sudah lama merepotkanmu. Meskipun barangnya murah, hanya ini yang bisa kuberikan. Liu Ruyan tidak menjawab, diam-diam membuka salah satu bungkus. Sebuah kalung berwarna merah dan biru yang saling berhubungan. Di tengahnya ada lumba-lumba yang diukir dari safir. Aku sangat suka. Liu Ruyan tersenyum. Model ini kalau tidak salah harganya 100.000 ya? Gajimu cukup? Tidak apa-apa. Gajinya pas, kau menghela napas, tertawa pahit tanpa sadar. Aku hanya merawat anak-anak. Pengeluaran sehari-hari kalian yang menanggung. Liu Ruyan menatapmu yang menundukkan kepala. Saat ini, rasa posesif yang tidak sehat itu semakin kuat. Hingga ingin rasanya segera meleburkanmu ke dalam sumsum tulang mereka, agar kamu tidak bisa lagi meninggalkannya. Namun, ini belum waktunya. Mereka bersaudara telah merencanakan ini begitu lama, tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Keinginanmu adalah yang terpenting. Liu Ruyan tersenyum sambil melepas kalung jutaan rupiah dari lehernya. Lalu, dia mengenakan kalung yang kamu berikan padanya seumur hidupnya. Terima kasih, aku sangat menyukainya. Mendengar kata-kata ini, kamu merasa sedikit terharu, tetapi rasa bersalahmu semakin besar. Liu Ruyan dan saudara perempuannya sangat toleran terhadapmu. Tidak hanya tidak mempersulitmu dan meremehkanmu, tetapi juga membiarkanmu menggunakan berbagai mobil mewah, villa, dan kartu ban sesukamu. Tentu saja, kamu tidak pernah menggunakannya. Kamu tidak membutuhkan semua itu untuk kuliah, dan kamu juga merasa sedikit tidak enak. Namun, yang tidak kamu ketahui adalah, kamu sudah menjadi mangsa yang terperangkap dalam jebakan, yang akan terkurung selamanya dalam jebakan cinta tidak sehat yang dibuat oleh saudara Liu. Ingat, aku sudah kembali. Pintu ruang kerja Liu Ruyan terbuka. Hanya adiknya, Liu Xia, yang bisa masuk ke ruang kerjanya dengan begitu bebas. Kakak juga ada di sini. Liu Xia tersenyum dan menghampiri. Kakak. Ada apa dengan kakak? Iya, dia membelikan kita hadiah. Liu Ruyan tersenyum dan memberikan sisa hadiah yang belum dibuka kepada Liu Xia, lalu menyentuh kalung lumba-lumba yang dipakainya. Kalungmu sama seperti punyaku. Liu Xia melihat kalung di leher Liu Ruyan, tidak sabar untuk membuka miliknya dan memakainya. Terima kasih, Kak. Aku sangat suka. Maaf ya. Bonusku hanya segini. Nanti kalau penghasilanku lebih banyak, aku akan berusaha membelikan kalian yang lebih baik. Kedua saudara perempuan itu saling tersenyum. Bagi mereka, asalkan pemberianmu. Mereka semua akan menganggapnya sebagai harta berharga. Oh iya, bukankah kakak sudah membelikan hadiah untuk abang? Liu Xia menatap Liu Ruyan dan bertanya. Kali ini, kakak tidak boleh menolak. Liu Ruyan mengambil sebuah kotak hitam dari meja kerjanya. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan, dengan ukiran yang sangat rumit dan desainnya megah, terlihat jelas bahwa harganya sangat mahal. Kamu baru saja hendak menolak, tetapi Liu Xia sudah menarik tangan kananmu, memasangkan jam tangan itu untukmu. Sorot mata Liu Ruyan tiba-tiba menjadi agak menyeramkan, aura dingin perlahan terpancar dari tubuhnya. Kamu tanpa sadar menggigil. Kenapa tiba-tiba jadi sedingin ini padahal baru bulan Oktober? Kakak, terimalah. Liu Xia merasakan aura menakutkan dari kakaknya. Tersenyum padamu tanpa reaksi apapun. Tenang, ini tidak mahal. Tidak mahal, kamu melihat jam tangan unik di tanganmu. Sepertinya ini tidak murah. Ngomong-ngomong, Will dan Suer sudah bangun. Kakak, cepat pergi temui mereka. Liu Xia mengedipkan mata padamu, aku dan kakakku ada hal penting yang harus dibicarakan. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Mendengar putrinya terbangun, kau bergegas keluar dari ruang kerja,
dan Liu Xi yang menutup pintunya dengan rapat. Pergi ke kamar kedua anak kecil itu, baru saja membuka pintu, aku langsung dipeluk dari kiri dan kanan oleh dua balita lucu yang menggemaskan. Baiklah, sini, biar ayah memelukmu. Sungguh kebetulan, kedua saudara perempuan itu hamil anaknya bersamaan. Bahkan melahirkannya pun di hari yang sama, hanya saja Liu Xi yang melahirkan 1 jam lebih awal dari Liu Ruyan. Jadi Liu Wei'er adalah kakak perempuan. Liu Suer adalah adik. Kedua kakak beradik itu berpelukan di leher ayah mereka dan mencium pipinya dengan riang. Namun suhu tiba-tiba turun lagi, bahkan kamu merasa lebih rendah dari sebelumnya. Padahal ini baru bulan Oktober. Ayo, sayang. Ayah membawakan kalian hadiah. Kamu selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan cepat kamu menggendong kedua anak itu menuruni tangga, tetapi tidak memperhatikan wajah suram saudari Liu di depan pintu ruang kerja. Aku menyesal, kata Liu Xia dengan nada dingin. Meskipun aku sangat mencintai Will dan Suer. Tetapi mengapa mereka bisa dengan jujur menjadi saudara kandung? Siapa suruh mereka menjadi wanita dia? Liu Ruyan tersenyum tipis, tetapi tangan yang memegang kusen pintu perlahan mengencang. Tunggu saja. Dia cepat atau lambat akan terjerumus ke dalamnya. Kedua gadis kecil itu melihat kain yang dibeli ayah mereka dan dengan gembira duduk dan bermain di atas karpet. Kedua anak itu sangat pengertian, tidak berebut, dan hubungannya harmonis. Kehidupan sehari-harimu sekarang adalah membujuk anak-anak untuk makan, mandi, tidur, dan bercerita. Untuk serangkaian operasi dasar ini. Bisa dibilang kamu sangat mahir. Jadi saat makan, di kiri dan kananmu ada 2 mata bayi. Untungnya, kedua gadis ini sangat pintar dan bisa makan sendiri menggunakan sendok dan garpu. Will makan sayuran hijau. Suer juga. Kalau tidak, ayah tidak akan bermain dengan kalian. Anak-anak memang pilih-pilih makanan. Tetapi selama ada kamu, kedua anak itu akan patuh. Benar-benar standar ganda. Liu Xia dengan tidak senang mencubit pipi kecil putrinya. Kenapa ibu menyuruhmu makan sayuran hijau? Kamu tidak mau? Liu Xia tidak menggunakan banyak tenaga, tetapi Liu Suer merasa sedih. Ayah, ibu memukulku. Liu Xia tertawa marah. Kamu sudah belajar mengadu pada ayahmu, Suer. Ibu tidak memukulmu. Kamu mengusap kepala putrimu. Mulai sekarang, ayah tidak akan lembur lagi. Kata-kata ibu dan bibi juga harus didengarkan. Ingat, kamu juga. Jangan hanya memperhatikan bayi. Liu Xia menambahkan abalon dan memasukkannya ke dalam mangkukmu. Akhir-akhir ini kamu sangat sibuk mengerjakan proyek. Nanti aku akan menyuruh orang mengirimkan beberapa suplemen ke kamarmu. Jangan, yang terakhir belum habis. Kamu dengan cepat melambaikan tangan. Kak Liu, tubuhku sangat kuat. Kamu tidak perlu khawatir. Biasanya dia memanggil Liu Ruyan kakak Liu dan memanggil Liu Xia adik kelas. Programmu sudah saya lihat. Sangat bagus. Jual saja ke perusahaan. Harganya total 10 juta. Apakah akan ada dividen sebanyak ini lagi? Kamu tertegun sejenak. Kak Liu, menurut perkiraanku, paling banyak nilainya hanya beberapa juta. Kamu terlalu tidak percaya diri. Programmu bernilai lebih dari itu. Ini adalah Departemen Modal Ventura Liu. Hasil penilaian komprehensif, Liu Ruyan berkata dengan sangat percaya diri. Tenang saja dan lanjutkan studi doktoralmu. Setelah program dirilis, aku akan meminta bagian keuangan mentransfer uangnya kepadamu. Terima kasih, Kak Liu. Kamu menghela napas lega. Usaha selama ini akhirnya tidak sia-sia. Kakak memang hebat. Bukankah ini cepat atau lambat? Saat itu, Liu Xia di samping telah selesai membumbui ayam goreng. Kakak, cepat makan. Wei'er dan Suer juga. Jangan terus-terusan menempel pada ayah. Biarkan ayah makan yang banyak agar bisa menemani kalian dengan baik. Hatimu terasa hangat sejak merawat anak-anak bersama mereka. Mereka memberimu masa lalu. Kehangatan yang belum pernah ada sebelumnya. Jelas dalam hati tahu tidak pantas untuk mereka, tetapi masih menginginkan hari-hari seperti ini. Andai hari-hari ini bisa sedikit lebih lama. Memikirkan ini, kamu tiba-tiba merasa linglung. Memikirkan suatu hari nanti mereka akan menikah, hatimu terasa sedikit sakit. Liu Ruyan dan Liu Xia. Satupun dari mereka tidak berani kamu bayangkan, tetapi secara tidak sadar, kamu tidak rela meninggalkan mereka. Dulu, satu-satunya yang memberimu kehangatan adalah nenek di panti rehabilitasi, dan sekarang adalah kedua saudari itu dan putri-putrimu. Cintamu pada putri-putrimu adalah sebuah tanggung jawab, tetapi kelembutan yang diberikan kedua saudari itu perlahan-lahan menjadi sebuah ketergantungan. Orang yang kekurangan kasih sayang sangat mendambakan perhatian, dan justru orang yang memberikan perhatian itu adalah orang yang tanpa sengaja kamu sakiti. Emosi kontradiktif antara rendah diri dan keinginan membuatmu benar-benar kebingungan, tetapi kamu tidak tahu. Setelah makan, jarangkah hari ini Liu Ruyan dan Liu Xia tidak ada urusan. Menemani putri-putrimu bermain untuk sementara waktu, lalu mengantar mereka mencari angka pada waktunya. Oh iya, Moxuan, ada sesuatu yang menurutku perlu kuberitahukan padamu. Liu Ruyan melihat ke arahmu yang sedang mengeringkan rambut Liu Ruyan. Su Yanran akan bertunangan dengan kakakmu? Secepat itu, kamu tampak sedikit terkejut. Kupikir masih lama.
Sekarang mendengar Su Yanran akan bertunangan dengan Mo Jiao yang paling dia benci. Kamu sudah tidak memiliki perasaan apapun. Hati tidak mati dalam satu hari. Sekarang kamu tidak memiliki cinta untuk Su Yanran. Hari ini, aku mungkin akan pulang terlambat. Aku harus pergi ke sanatorium. Ya, kamu pergi saja dengan mobil. Liu Ruyan mendekatimu, seolah sengaja namun juga tidak. Mobil ini kubelikan untukmu. Kamu adalah ayah dari Will dan Swear, jangan terlalu banyak beban pikiran. Kamu tidak mengendarainya. Kalau begitu, biar aku atau Xia yang mengantarmu. Tidak usah, biar aku saja. Membiarkan mereka berdua pergi terlalu mencolok. Setelah kita memiliki 2 anak. Kamu kembali ke kamarmu untuk mandi dan berganti pakaian tidur. Ada aroma yang memenuhi udara. Aroma bunga yang sangat harum. Ini adalah dupa relaksasi di kamarmu, hadiah dari Liu Ruyan dan Liu Xia. Dulu, demi menulis program, kau tidak hanya menulis satu. Kau diam-diam membawanya ke sekolah. Aku sudah meminta tolong seorang guru besar dari jurusan kimia untuk menguji dan hasilnya tidak ada masalah. Aku juga sudah meminta tolong seorang profesor dari jurusan kedokteran. Setelah melihat resepnya, profesor juga mengatakan aroma ini sangat bagus, dan jika ditelusuri dari bahan-bahannya, harganya tidak murah. Selain itu, sepertinya diracik dengan cermat, tidak ada efek samping. Mengenai mimpimu, pemuda yang sedang bersemangat melakukan mimpi seperti ini adalah normal. Profesor juga menjelaskan demikian. Membuatmu merasa sedikit malu, dan tidak memikirkan hal ini lagi. Memikirkan dirimu sendiri juga agak keterlaluan. Orang baik hati memberimu dupa, dan kau malah mempermasalahkan dupanya. Efeknya terlalu bagus juga bukan hal yang baik. Kau tidak bisa menahan diri untuk menguap. Kenapa rasanya lebih mengantuk dari biasanya? Kau berbaring di tempat tidur dan segera tertidur. Sekitar beberapa menit kemudian, pintu kamar perlahan terbuka, Liu Ruyan dan Liu Xia masuk mengenakan gaun tidur tali spaghetti dan stocking hitam. Apakah kakak menggunakan terlalu banyak? Liu Xia mematikan dupa. Sambil duduk di tepi ranjang. Hari ini pertama kali menggunakan obat baru. Kakak tidak akan memiliki efek samping, kan? Tidak apa-apa, obat kali ini sudah saya suruh tes 5 kali, tidak ada masalah. Liu Ruyan berbaring miring di sisi kiri Mo Xuan, tangannya dengan lembut membelai wajah Mo Xuan. Saat ini, Xiao Xuan, Liu Ruyan berbisik pelan di telinga Mo Xuan. Ingat, hanya aku dan Xia yang paling mencintaimu. Kau juga paling mencintai kami. Jadi, katakan padaku, tidak akan meninggalkan kami, kan? Sungguh mengejutkan, Mo Xuan tertidur. Seperti mimpi buruk, sulit dikendalikan, tidak bisa meninggalkan Kak Liu dan adik kelas. Benar, tidak bisa pergi, ya. Tubuh Liu Ruyan tampak bergetar. Bukan gugup, tapi semacam perasaan ekstrim, seolah-olah mangsa sudah jatuh ke dalam perangkap. Liu Ruyan tersenyum puas, sementara Liu Xia tampak tidak bisa berhenti, menatapnya dengan tatapan mengerikan. Dengan senyum berbahaya di wajahnya, kakak, bisik Liu Xia. Ingin mencium Mo Xuan, melihat tatapannya yang tampak tak terkendali, Liu Ruyan meraih tangannya. Hipnosis baru saja dimulai. Kita sudah menunggu bertahun-tahun, tidak masalah menunggu beberapa hari lagi. Liu Xia hendak membantah, tetapi merasakan erosi kakaknya yang tak terkendali, dan tatapan kakaknya yang lebih gila darinya. Liu Xia hanya bisa menyerah dengan enggan. Memaksa? Bagaimana mungkin? Yang mereka inginkan adalah tubuh dan jiwa yang menjadi milik mereka. Pagi hari. Kau bangun dan meregangkan tubuh. Harus diakui, efek tidurnya sangat bagus, dan kau tidak bermimpi semalam. Kau tidur sangat nyenyak. Kau bahkan tidak ingat apa yang kau katakan kemarin saat Liu Ruyan memberimu sugesti. Apa yang sebenarnya kau katakan? Setelah bangun dan mencuci muka, kau secara alami mengenakan gelang yang diberikan oleh kedua saudara itu. Kedua gadis kecil itu sudah bangun karena ibu mereka memberitahu mereka bahwa ayah mereka sedang tidur. Jadi kedua anak kecil itu, tuanmu sudah bangun, Paman Zheng berkata sambil tersenyum saat melihatmu. Nona besar pergi ke perusahaan, Nona muda sedang menunggu untuk sarapan dengan Anda. Ruyan pergi sepagi ini lagi? Ya, Nona besar. Paman Zheng terkejut. Bagaimana Mo Xuan tiba-tiba memanggil Nona besar dengan cara yang begitu akrab? Tapi Mo Xuan masih seperti biasa, memeluk kedua gadis kecil itu dan tersenyum. Mereka. Nona besar ada urusan di perusahaan, jadi dia pergi lebih awal. Paman Zheng merasa ragu. Mo Xuan adalah ayah kandung dari kedua nona muda itu, dan dia juga terlibat dalam beberapa kejadian di masa lalu. Dia bertanya-tanya dalam hati apakah Mo Xuan akhirnya sadar. Kakak, cepat kemari dan makan. Bagaimana kalau aku pergi ke sanatorium untuk mengunjungi nenek bersama? Janganlah, kau berkata dengan sedikit canggung. Terakhir kali kalian pergi. Seluruh sanatorium tahu. Aku harus pergi ke sekolah sore ini dan akan kembali lebih awal malam ini. Setelah berpikir, kau bertanya, Xia? Bukankah kamu ingin makan kue kecil dari toko itu? Nanti malam aku bawakan, ya? Paman Zheng terkejut. Tuan Mo ini sepertinya sudah membuka semua meridiannya. Kenapa setelah bangun tidur, rasanya dia berubah? Dulu, dia melihat kedua nona mudanya,
terkadang bahkan kesulitan berbicara. Hari ini, bukan hanya panggilan mereka yang berubah, cara bicaranya juga berubah, dan agak memanjakan. Bagus sekali. Liu Xia tidak terlihat terkejut sama sekali, malah tertawa bahagia. Aku mau yang rasa coklat. Benar kan? Kakak ternyata bisa tersenyum. Kakak benar-benar jenius. Ini pasti untuk Suer yang suka rasa buah, kan? Ayah juga akan membawakan untuk kalian. Oke? Kamu mencium kedua putrimu, lalu pergi. Makan dulu saja. Paman Zheng melihat dari samping, merasa ada yang tidak beres. Mo Xuan tampak seperti biasa saja, tapi entah kenapa ada yang berbeda. Sudahlah. Dalam suatu hal, ini bagus. Paman Zheng tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kedua nona mudanya dahulu berusaha sekuat tenaga dan mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk menahan Mo Xuan. Selama nona-nona muda bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, dia tidak terlalu peduli. Setelah sarapan, Mo Xuan dan kedua putrinya berada di rumah. Kemudian pergi ke garasi dan menemukan Maibach itu. Sial. Tidak mungkin mengendarai mobil yang tidak mencolok, itu terlalu menarik perhatian. Melihat Mo Xuan mengendarai Maibach keluar, Paman Zheng sekali lagi terkejut. Bahkan satpam di depan pintu pun tertegun, baru pertama kali melihat pemandangan seperti ini. Akhirnya Tuan Mo bersedia menjalani kehidupan sebagai gigolo, nona muda kedua. Tuan Mo pergi dengan mobil. Paman Zheng melihat Liu Xia yang hendak keluar. Dia segera melapor padanya. Ada apa dengan Tuan Mo? Anda dan nona muda. Membelikannya kue dan dia membawanya. Hari ini dia pergi ke sanatorium untuk mengunjungi neneknya. Dia bahkan mengendarai mobil yang dibelikan untuknya. Bukankah itu bagus? Liu Xia sama sekali tidak peduli. Oh ya, jangan lupa hubungi untuk mobil lain yang dibelikan untuk kakak. Segera kirimkan kembali. Tuan Mo, seberapa miskinnya Anda sebenarnya? Paman Zheng menghela napas. Mo Xuan sudah cukup baik karena bisa bertahan selama ini. Hanya saja, dia selalu merasa terlalu mudah. Dia benar-benar tidak mengerti, bagaimana bisa hanya gara-gara satu malam. Mo Xuan menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Di dalam mobil, Mo Xuan tidak bisa menahan diri untuk mengagumi kehidupan orang kaya. Sungguh membosankan dan hambar. Dulu juga pernah melakukan hal yang sama. Seluruh staf dan penghuni panti Ureda Maibach masing-masing mendapatkan amplop berisi 20.000 yuan. Bahkan petugas kebersihan dan satpam pun tidak terlewat. Siang harinya, kami memesan makan siang dari Hotel Bintang 5 dan mentraktir seluruh panti Ureda. Jadi, sekarang seluruh panti Ureda, baik staf maupun pasien, semua melihat Anda dengan wajah yang sangat ramah, Tuan Mo. Anda sudah datang. Seorang bibi perawat melihat dan segera berlari mendekat. Cepat periksa, ada seorang wanita datang hari ini, bersama seorang pemuda. Mereka datang mengunjungi Nyonya Besar, tidak bertengkar, tapi raut wajah Nyonya Besar tidak begitu baik. Wanita, pemuda, mendengar perkataan perawat itu. Kau hanya bisa mencibir. Aku bahkan tidak perlu menebak siapa itu. Berjalan menuju kamar tempat nenek tinggal. Terdengar suara yang sangat kau benci, mengucapkan kata-kata menjijikan, Bu. Kenapa ibu seperti ini? Saham itu tidak ada gunanya bagi ibu. Chang Shan juga memberikannya kepada ibu, memberikan Xiao Xuan kesempatan, sebagai keluarga. Kenapa harus bersikap kaku seperti ini? Kini, ibu kandungmu. Presiden Kines Jewelry, mengenakan setelan haute couture, diikuti oleh seorang pemuda berusia 20-an. Rambutnya tertata rapi, wajahnya feminin, hanya saja kulitnya agak pucat. Orang ini bernama Jiang Xifeng, asisten Kini, dan juga anak angkat yang dibesarkannya sejak kecil. Begitu ya, 5%, Xiao Xuan dan Jin Peng masing-masing 5%. Kamu tahu Xiao Xuan bekerja sendirian di perusahaan, memberikan terlalu banyak saham padanya tidak pantas, Kini dengan sabar membujuk. Sementara nenek di ranjang rumah sakit melihat keluar jendela, wajahnya lesu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bibi Zhang merawat nenek. Menatap tajam ke arah Kini, jika bukan karena nenek yang mendukungnya dari nol, dia ingin menamparnya. Ibu Bibi Zhang dan nenek adalah sahabat karib selama puluhan tahun. Suami nenek Zhang adalah Tuan Zhang di luar negeri. Dan kamu adalah satu-satunya murid kesayangannya. Selama bertahun-tahun, nenek dan kamu selalu dibantu oleh keluarga Zhang. Kakek dan nenekmu selalu tidak akur, meskipun tidak bercerai, tetapi mereka sudah berpisah sebelum membesarkanmu. Hanya saja nenek selalu memegang 10% saham Mosi, setelah kamu berusia 15 tahun. Setiap tahun keluarga mau datang untuk meminta, tetapi nenek sudah memberitahu mereka bahwa saham ini untukmu. Tidak mengizinkan siapapun untuk mengganggu. Dulu, nenek dirawat di panti Ureda karena sakit. Kamu pulang. Sampai sekarang, kamu memutuskan hubungan dengan keluarga. Pada dasarnya, orang tuamu mungkin hanya memberimu uang sekali setiap 3 atau 4 bulan. Tidak pernah peduli dengan kesehatan nenek, yang dibicarakan hanya soal saham. Bu. Untuk apa seperti ini? Keluarga jadi seperti ini? Semua ini karena dulu membiarkanmu membesarkan Xiao Xuan. Kini menghela napas. Coba lihat anak itu, sama sekali tidak cerdas.
Anak yatim piatu saja lebih patuh dan pengertian daripada dia. Saya mengerti Anda menyayanginya karena Anda yang membesarkannya. Tapi Anda tidak menjabat di perusahaan. Dulu perusahaan memberi Anda saham, sekarang Anda tidak bertemu perusahaan setahun sekali. Tidak ada gunanya membuat keributan seperti ini. Asalkan Anda menyerahkan sahamnya, saya jamin. Urusan Anda dan Xiao Xuan, perusahaan dan Changshan tidak akan menuntut. Saya benar-benar berterima kasih pada kalian. Nenek mencibir, aku membesarkan anak dan membuat kesalahan. Baru pertama kali aku dengar. Ibu kandung menitipkan anak laki-lakinya yang berusia 2 tahun kepada ibu mertua dan tidak peduli, lalu menyalahkan ibu mertua ketika ada masalah. Namun, dia sama sekali tidak punya ruang untuk membantah. Nenek, tidak seharusnya nenek berkata seperti itu, kata Jiang Sitong dengan senyum yang dipaksakan. Suaranya sama lembut dan kurang darahnya seperti penampilannya. Ibu angkat dulu membesarkan sendiri keempat kakak dan abangnya. Menitipkan adik juga bukan hal yang disengaja. Apa hakmu untuk bicara? Nenek memotongnya tanpa basa-basi. Kini, inilah anak baik yang kau besarkan. Orang yang lebih tua sedang berbicara. Seorang junior orang luar menyela. Bu, jangan mempersulitnya. Satu kalimat saja tidak boleh saya katakan. Dulu, kenapa kalian begitu saja menyerahkan cucu kalian? Sebenarnya siapa anakmu? Atau memang sudah bawaan? Nenek sama sekali tidak memberi kini muka. Saya tetap pada perkataan saya. Saham adalah milik cucu saya, Mo Xuan. Orang tua bilang, berbakti di depan orang tua. Menyenangkan hati di pangkuan. Seluruh keluargamu, selain Xiao Xuan, siapa yang melakukannya? Mo Jinpeng? Tetap saja 3 putrimu. Seorang wanita tua sepertiku tidak bisa membedakan tuan muda dan nona muda keluargamu. Menjadi cucu juga tidak pantas bagi mereka untuk menyenangkan hatiku. Anda punya waktu untuk bicara omong kosong di sini. Lebih baik kembali dan menasihati suamimu dan ayah mertuamu. Apa yang dilakukan manusia, Tuhan melihat. Lahir tetapi tidak membesarkan. Dan juga memperlakukan Xiao Xuan dengan buruk, tidak takut disambar petir. Kini gemetar seluruh tubuh. Melotot tajam ke nenek, tersenyum dingin dan berkata, Bu, apakah ibu ingin benar-benar merobek wajah? Selain Mo Xuan, anak durhaka itu, dan 10% saham ini. Apalagi yang Anda inginkan? Suami dan anak tidak dikenali, 3 cucu perempuan dan 1 cucu laki-laki tidak Anda urus. Saya tahu Anda seperti ini, saya juga tidak akan membiarkan Anda membesarkan anak saya seperti itu. Aku seperti apa? Kamu masuk tanpa ekspresi. Jiang Xifeng melihatmu. Secara naluriah dia mundur 2 langkah, bersembunyi di belakang Kini. Tapi kamu sama sekali tidak meliriknya. Langsung berjalan ke sisi nenek, dengan nada lembut menenangkan, Nenek, aku bawa mereka keluar ya. Mo Xuan, apa kamu punya sopan santun? Orang yang lebih tua sedang berbicara. Kini sengaja menggunakan kata-kata nenek tadi untuk membuatku jijik, dan, aku ini ibumu. Apa kamu tidak melihatku duduk di sini, Tuan Qin? Ada baiknya kita bicara di luar. Kau tidak berbalik, melainkan membantu nenek berbaring. Setelah menyelimutinya dengan baik, jika kau terus membuat keributan di sini. Kamu tahu kemampuanku. Aku tidak memukulmu bukan karena kamu adalah ibu biologisku. Akulah Kini yang tidak memukul wanita. Tapi aku tidak menjamin pria kemayu di belakangmu itu. Kini sangat marah hingga berdiri, tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Kemampuan Mo Xuan? Dia memang tahu. Murid terakhir guru Zhang dari bela diriku. Ketika dia memutuskan hubungan dengan keluarganya. Keributannya sangat buruk. Mo Changshan mengirim 8 pengawal, tetapi Mo Xuan memukuli mereka semua hingga masuk rumah sakit. Mo Jingtong bahkan dipukul Mo Xuan hingga 2 gigi depannya tanggal. Nenek, aku akan menghabisi mereka, lalu kembali menemanimu bicara. Letakkan buah dan nutrisi itu di meja samping tempat tidur. Menoleh ke Bibi Zhang. Bibi Zhang, ini ada ceri segar. Tolong cuci sebentar dan makan dengan nenek. Pergilah, Xiao Xuan. Bibi Zhang melotot tajam pada Kini. Katakan saja jika ada masalah. Bibi juga punya ilmu bela diri. Jika kamu tidak memukul wanita, biar aku yang pukul. Kamu tersenyum dan melambaikan tangan, tetapi ketika berbalik melihat ibumu, wajahmu langsung dingin. Menunjuk ke arah pintu, keluar dan bicara, Kini dan Jiang Xifeng. Juga tidak berani benar-benar membuat masalah dengan Mo Xuan, hanya bisa menggigit bibir dan keluar. Mereka bertiga turun. Sampai di halaman sanatorium, kamu sedikit tidak sabar, Tuan Qin. Terakhir kali Anda datang, nenek saya sudah mengatakan, boleh saja mendapatkan saham. Tetapi harus dibeli sesuai nilai yang setara. Tidak mengeluarkan sepeser pun tetapi ingin saham perusahaan publik. Anda bercanda ya, Mo Xuan? Kalian cucu nenek ini? Kini menghela napas. Kenapa harus begitu? Kenapa keluarga harus saling mempermasalahkan? Kamu menginginkan saham nenekmu. Bukannya tidak memberimu, tapi begini. Saham Qinsi Jewelry, aku akan memberimu 3% lagi. Uang ini cukup untukmu seumur hidup. Berhenti, Tuan Qin, aku memutuskan hubungan dengan keluargamu.
Kamu menunjuk Jiang Xifeng di samping, dengan sedikit ejekan. Kamu dan putramu di Qinxi memiliki 10% saham. Aku hanya 3%. Berbisnis tidak seperti itu, bukan? Xifeng, aku merawatnya sejak kecil, dia berbakti padaku sejak kecil, dia tidak sehat, tetapi masih bekerja sebagai asisten di perusahaanku, bekerja keras tanpa mengeluh. Lalu kamu? Qin Ni mencibir. Kamu bukan putraku. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Kamu masih menginginkan saham perusahaanku. Jadi, ini salahku? Kamu hanya menganggapku sebagai ibu kandungmu. Benar-benar pasangan yang serasi, sama-sama tidak tahu malu dengan ayahnya. Anda dan ketuamu dulu memutuskan untuk mengirim saya pergi, sekarang Anda bilang saya tidak berbakti. Kau dijilat anjingnya, adik, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Jiang Xifeng langsung berdiri di depan Qin Ni. Ini juga bukan salah ibu, salahkan saja aku. Kau bahkan malas berdebat dengannya, kau mengepalkan tinjumu. Jiang Xifeng ketakutan dan bersembunyi lagi. Di belakang Qin Ni, mata Qin Ni memancarkan sedikit rasa jijik yang sulit dikenali. Bukan untuk Mo Xuan, tapi untuk Jiang Xifeng. Jangan datang lagi mulai sekarang. Nenekku tidak akan hidup lama lagi. Saat kau mengatakan ini, tatapanmu pada Qin Ni terlihat dipenuhi kebencian. Tuan Qin, suamimu, mertuamu, dan juga anak-anakmu, termasuk pacar sialan ini. Aku berharap kalian mati mengenaskan, tidak tenang di alam baka. Qin Ni mendengar Mo Xuan. Dengan dendam dari leluhur, hatiku tak bisa menahan perasaan khawatir, tapi aku masih tak mau menyerah untuk mengajar. Mo Xuan, kau anak durhaka. Kau sama saja seperti nenekmu. Baru membaca beberapa buku, sudah merasa diri tinggi, merasa diri hebat, sombong dan angkuh. Kau jelas tidak sebaik Jing Peng, tidak sebaik Xifeng saat itu. Bagaimanapun, anak angkatmu dibesarkan sejak kecil. Lihat betapa bergunanya dia, bahkan sudah belajar untuk bekerja. Kau tersenyum mengejek sambil menatap mereka berdua. Tuan Qin, lumayan juga. Benar-benar pemain ulungnya. Apa yang kau katakan? Satu kalimat Mo Xuan membuat Presiden Qin Ni langsung memaki dengan kasar. Apa yang kau omong kosongkan? Inikah kualitas seorang mahasiswa Universitas Kyoto? Baiklah. Salahku ya? Kau malas menatapnya. Zaman sekarang ini, karena ada orang-orang seperti kalian ini. Ibu angkat dan ayah angkat jadi konotasi negatif. Kenapa? Kau sengaja berhenti sejenak. Lalu berkata dengan nada mencibir, mungkinkah ini anak kandungmu? Kalau tidak, bagaimana kau menjelaskannya? Kemanapun kau pergi, kau selalu membawanya. Wajah Qin Ni menjadi pucat, mata Jiang Xifeng juga mulai menghindari pandangan. Kau tersenyum dingin, ternyata benar. Kembalilah dan beritahu ketua Mo, wali kota. Jika ingin saham, bawa uangnya. Kau tidak ingin melihatnya lagi, merasa jijik. Juga, jangan sok akrab denganku dan nenek. Menganggapmu ibuku adalah kesukaan nenek. Kalau tidak, kau hanyalah kentut. Kau berbalik dan pergi, tetapi Qin Ni yang malu dan marah bergegas maju, mengangkat tangannya untuk menamparmu. Kau langsung meraih tangannya, masih ingin memukulku? Dulu aku juga menganggapmu ibu. Nyonya Qin, jangan paksa aku untuk benar-benar memukul wanita. Saat kau sudah melepaskan Qin Ni baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi melihat jam tangan di pergelangan tanganmu. Dia tertegun sejenak. Satria meja bundar memiliki banyak koleksi, dan dia juga berbisnis perhiasan. Qin Ni, seorang desainer perhiasan yang pernah menghadiri peluncuran produk baru Roger Dubuis. Sekali lihat langsung tahu kalau jam tangan di tanganmu adalah barang asli. Jam tanganmu ini, kau melihat jam tangan di tanganmu. Tidak mengerti maksudnya apa, dengan tak berdaya mengucapkan, bukan urusanmu. Kemudian berbalik dan masuk ke panti jompo. Ibu baptis, apa kau baik-baik saja? Jiang Xifeng baru bergegas datang setelah Mo Xuan pergi. Bagaimana kalau kita pulang saja dulu? Kalau adik ada di sini, sepertinya pembicaraan tidak akan berhasil. Qin Ni tidak menjawab, melainkan menatap kosong punggung Mo Xuan. Tadi, saat Mo Xuan mengangkat tangannya untuk melihat jam tangan, dia semakin yakin bahwa itu pasti barang asli. Model terbatas seharga lebih dari 4 juta. Mo Xuan tidak mungkin mampu membelinya. Nenek memang punya saham, tapi mertuaku memerintahkan untuk memotong banyak dividen di akhir tahun. Hanya memberi nenek 200-300 ribu, bahkan jika tidak memotong bonus, dengan pengetahuannya tentang ibu mertuanya. Ratusan ribu pun untuk barang mewah, tidak mungkin membelikan Mo Xuan, apalagi membelikannya yang seperti ini. Barang mewah edisi terbatas. Ikut aku kembali ke sanatorium, ada beberapa hal. Aku harus bertanya. Saat Liu Ruyan sedang bekerja di perusahaan, tiba-tiba sebuah pesan datang ke ponselnya. Dia melirik sekilas, alisnya sedikit berkerut, lalu Liu Ruyan menekan interkom, dan pintu segera terbuka. Seorang wanita berusia 30-an. Masuk, mengenakan setelan wanita hitam, dengan rambut pendek yang rapi dan aura dingin. Hui Jie, ini bertanya tentang kita di sanatorium. Tetapi dia tidak tahu itu aku dan Xia.
Liu Ruyan berkata dengan tenang, sepertinya dia mengganggu Nenek Xiao Xuan lagi. Carikan dia pekerjaan. Baik, Nona. Hui Jie mengangguk. Haruskah aku menyuruh adikku untuk memperingatkannya? Tidak perlu. Jangan hadapi ketiga keluarga itu. Mereka masih berguna. Liu Ruyan tersenyum, tetapi senyum itu membawa sedikit aura membunuh. Bagaimana dengan Nenek, Nona? Anda sudah berusaha semaksimal mungkin saat itu. Hui Jie menghela nafas. Bukan Anda dan Nona muda kedua menghamburkan uang untuk menyewa ahli, aku hanya takut Nyonya tua akan pergi saat itu. Dia adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki Xiao Xuan. Ekspresi Liu Ruyan berubah menjadi sedikit sedih. Aku hanya ingin dia bahagia. Sudahlah. Lakukanlah, Hui Jie. Cari cara untuk menyampaikan pesan itu ke keluargamu. Aku tidak menginginkan barang-barang dari keluarga mereka. Aku bisa memberi Xiao Xuan lebih banyak, tapi mereka harus membayar untuk saham itu. Cari cara untuk memaksa mereka membeli saham yang ada di tangan Nenek dengan harga yang sesuai. Di sanatorium, Kini merasa pusing. Mentraktir seluruh orang di sanatorium. Makanan mewah dari Hotel Bintang 5, amplop berisi 20.000 untuk setiap orang. Pikirkan lagi tentang Mo Xuan yang memiliki lebih dari 4 juta ksatria asli. Kini tanpa sadar menggigit giginya. Apakah Mo Xuan dipelihara oleh seorang taipan kaya? Dia tidak berhasil mencari tahu siapa. Hari itu asisten Liu Ruyan dan Liu Xia yang mengurusnya. Dan hari itu Nenek dijemput oleh Mo Xuan dan kedua saudari itu. Juga reuni dengan putrinya. Hanya direktur dan beberapa eksekutif senior sanatorium yang tahu. Orang-orang itu juga tidak mungkin memberitahu Kini. Anak durhaka ini. Pantas saja sudah lama sekali. Dia tidak menghubungi rumah sama sekali. Kini menggertakkan giginya, tapi dia memikirkannya. Penampilan Mo Xuan itu, di keluarga Mo dan keluarga Qin, tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengannya. Bu, Jiang Xifeng memanggil pelan, tetapi Kini memelototinya dan berkata dengan suara rendah. Lupa apa yang sudah kubilang padamu? Jiang Xifeng dengan cepat mengubah perkataannya, Ibu Baptis. Lebih baik kau kembali dan beritahu suamimu. Jika Mo Xuan benar-benar dipelihara, yang malu adalah keluarga kita. Kini tidak menjawab, malah menariknya keluar. Mereka berhenti di depan pintu masuk sanatorium. Seseorang merasa bersalah. Kini sebenarnya tahu bahwa seluruh keluarga telah memperlakukan gadis kecil itu dengan tidak adil. Perlakuan berbeda terhadapnya dan Mo Xipeng. Yang paling serius adalah pernikahan Su Yanran ini. Itu ditetapkan oleh Nenek dan Nyonya Tua Su. Seluruh keluarga mereka tahu bahwa Mo Xipeng sengaja merebut Su Yanran. Hanya untuk membuat Mo Xuan merasa jijik. Tetapi mereka tidak hanya tidak merasa bersalah, Mo Changshan dan Kini bahkan juga membantu Mo Xipeng. Menurut mereka, Mo Xipeng lebih cocok untuk menikah dengan Su Yanran. Lagi pula, bisnis keluarga masa depan harus diwarisi oleh putra sulung. Keluarga Su dan keluarga Mo setara, dan Su Yanran adalah putri kesayangan keluarga Su. Seberapa berlebihan yang dia lakukan dulu, sekarang Kini merasa sangat panik di dalam hatinya, sampai bertindak sejauh itu pada Mo Xuan. Aku khawatir orang itu pasti sangat menyukai Mo Xuan. Keluarga-keluarga kelas atas di Kyoto, tidak satupun dari mereka yang mampu mereka sakiti. Bahkan jika itu bukan mereka, bahkan jika kekuatan mereka setara dengan kedua keluarga itu, tapi tadi Mo Xuan tampak jijik padanya. Sengaja mengatakan Jiang Xifeng adalah putra kandungnya. Tapi tatapan Mo Xuan membuat Kini merasa sedikit panik. Rupanya, anak bungsunya tahu sesuatu. Dasar anak durhaka, Kini menggertakkan giginya. Jika dia benar-benar berhasil menggoda wanita dari keluarga kaya manapun, masalah Xifeng mungkin tidak akan bisa disembunyikan. Kembali ke kamar rawat. Nenek bertanya dengan penuh perhatian, Xiao Xuan, ibumu yang bodoh itu tidak menyusahkanmu, kan? Tidak apa-apa, Nenek ada. Dia bukan ibuku lagi. Kamu mengeluarkan sebuah apel dari dalam tas dan mulai mengupasnya dengan pisau buah. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Saham itu, biarlah mereka ambil jika mereka mau. Dasar anak ini. Itu kamu. Nenek berkata dengan nada menyalahkan, keluarga mau sampai pada ayahmu dan Mo Jingtong. Bisa dibilang sudah berakhir. Selagi aku masih punya tenaga, cepat keluarkan uang ini untukmu. Entah kamu jadi dengan putri keluarga Liu atau tidak, uang ini cukup untukmu. Bukan berarti kamu berpura-pura jadi orang baik. Tapi karena kamu tahu betul tentang keluargamu, ini 3% dari perhiasan. Cek kosong semacam ini, orang tua kandung sialan itu sering memberikannya. Tapi pernahkah itu terwujud? Nenek, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kamu mengiris apel dan meletakkannya di piring. Jika aku membalas dendam pada orang tuaku, kakekku dan yang lainnya, apakah kamu akan membenciku? Nenek tidak menjawab. Dia juga tidak mengambil apel yang kamu sodorkan. Setelah beberapa saat, wanita tua itu menghela napas, dengan nada tak berdaya. Aku tahu kamu membenci mereka. Setelah aku menutup mata, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Kamu sudah menduga Nenek akan mengatakan itu. Bagaimanapun juga, dia adalah istri yang telah menghabiskan separuh hidupnya, dan pernah benar-benar saling mencintai. Dan ada anak yang dibesarkannya sendiri.
Sekarang cucu kandungnya akan melawan suaminya, putranya, bahkan seluruh keluarga. Meskipun betapapun dia membencinya, nenek tetap tidak ingin melihat adegan ini. Sebenarnya, ayahmu dulu tidak seperti ini. Semua karena wanita jalang itu. Nenek melihat keluar jendela, matanya penuh penyesalan. Salahku. Dulu jika aku menyadarinya lebih awal, ayahmu tidak akan menjadi seperti ini. Apakah itu Nyonya Qin? Mendengar pertanyaanmu, nenek menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan, itu cinta pertamanya. Seorang penari bernama Liu Zhen. Sudahlah, tidak usah dibahas. Xiao Xuan, kamu pulanglah. Aku ingin tidur sebentar. Kamu tidak mengatakan apa-apa lagi. Kamu mengingatkan nenek untuk beristirahat dengan baik, lalu mentransfer uang ke Bibi Zhang. 10.000 rupiah. Meskipun Bibi Zhang terus menolak, kamu tetap bersikeras memberinya uang itu. Xiao Xuan, Bibi Zhang menarikmu keluar dari kamar rumah sakit, lalu merendahkan suaranya dan berkata, akhir-akhir ini wanita tua itu semakin sering tidur dan kondisinya semakin memburuk. Kamu harus bersiap-siap. Aku tahu, Bibi Zhang. Kamu mengangguk. Kamu tahu betul bahwa 2 tahun yang dimiliki nenek adalah berkat para ahli yang disewa oleh Liu Ruyan dan Liu Xia dengan harga mahal, dan menghabiskan 2 atau 300 juta untuk mendapatkannya kembali. Hampir setiap hari kamu menyempatkan diri ke rumah sakit, bahkan jika kamu sangat sibuk, kamu tetap menyempatkan diri untuk menjenguk nenek. Selain bonus kali ini, dalam 2 tahun terakhir ini, semua penghasilanku juga kuhabiskan untuk nenek. Dulu nenek terkena tumor otak, jika bukan karena meminta seorang ahli untuk mengoperasi, nyawanya tidak akan tertolong. Tetapi para ahli juga mengatakan, meskipun tumor otaknya diangkat, nenek sudah tua. Sudah menunda waktu pengobatan, dan ada kerusakan pada saraf otak. Berjalan ke pintu ruang rawat, melihat nenek yang sudah tertidur lelap, matamu dipenuhi dengan kebencian, kesedihan, dan amarah. Jika saja keluarga mau tidak berlepas tangan saat itu, nenek tidak akan sampai seperti ini. Setelah keluar dari rumah sakit rehabilitasi, kau hendak pergi ke tempat parkir, tetapi dihalangi oleh Qinni dan Jiang Xifeng. Ada apa lagi? Kau tidak ingin berurusan dengan mereka? Semua yang perlu dikatakan sudah kukatakan dengan jelas. Moxuan, lumayan juga kau ini. Qinni mencibir dingin. Tidak heran begitu keras kepala, mahasiswa Universitas Kyoto, ternyata dipelihara wanita tua. Kamu punya malu atau tidak? Sepertinya kamu sudah mengerti, mereka berdua belum pergi sampai sekarang. Kemungkinan besar itu karena mereka mendengar tentang apa yang dilakukan Liu Ruyan dan yang lainnya di sanatorium sebelumnya. Apa kau pikir semua orang sama sepertimu? Lihatlah orang di sampingmu itu, sudah sangat lemah. Ucapmu dengan dingin. Jangan terlalu menyusahkan. Suatu hari nanti mati diranjang, jangan sampai kau mati karena tergila-gila. Kalau begitu, katakan padaku, kenapa kamu selalu membawanya kemanapun kamu pergi? Kenapa aku harus memberimu penjelasan? Benar, jadi kenapa aku harus memberitahumu apa yang terjadi? Qinni hampir tersedak oleh perkataan Mo Xuan. Dan kau mendorongnya menjauh, malah langsung berjalan menuju tempat parkir. Ini, anak durhaka ini. Qinni menenangkan diri sambil melotot pada Jiang Xifeng. Kau hanya melihatnya membuatku kesal? Kenapa? Sebenarnya, Jiang Xifeng sangat penakut. Dulu saat Mo Xuan berada di keluarga Mo, dia tepat berada di depannya. Dengan tubuhnya itu, sekali tendang saja mungkin bisa menendangku sampai ke dalam hati. Sudahlah, badanmu itu. Qinni menghela napas. Anak durhaka ini, belum sempat dia bicara, kau sudah mengendarai Maybach edisi terbatas. Berhenti di depannya, jendela mobil perlahan turun, dan berkata dengan nada mengejek. Tuan Qin, aku menunggumu. Qinni benar-benar tercengang. Motor custom 4 juta lebih, Maybach edisi terbatas, seberapa besar wanita di belakang Mo Xuan menyukainya? Sementara Jiang Xifeng menatap Mo Xuan dengan ketakutan, lalu segera menundukkan kepala, seolah takut dilihat olehnya. Kau tak sudi menatap mereka lagi, langsung menaikkan kaca jendela dan menginjak pedal gas pergi. Qinni masih terkejut, tiba-tiba ponselnya berdering, baru saja diangkat. Suara seorang wanita dengan cemas berkata, Tuan Qin, Anda di mana? Perusahaan mengalami masalah, perhiasan kita dilaporkan palsu. Apa? Qinni yang baru saja pulih, sekali lagi tertegun. Meskipun dia bukan orang baik. Tetapi dalam berbisnis, dia selalu sangat menjunjung tinggi kejujuran. Jika perusahaan perhiasan terbukti memalsukan, maka itu pada dasarnya adalah pukulan yang menghancurkan. Bagaimana mungkin? Setiap prosedur kita. Seharusnya tidak ada masalah. Qinni sambil berjalan, dengan panik bertanya. Jelas tidak memperhatikan tatapan Jiang Xifeng yang menghindar karena bersalah. Setibanya di Universitas Kyoto. Setelah memarkir mobil, Mo Xuan menerima panggilan video dari adik kelas Liu. Tetapi biasanya mereka bersaudara menelepon video kepadanya. Benar saja, video baru saja terhubung. 2 wajah kecil yang gemuk, berdesakan di depan ponsel, di belakangnya Liu Xia tersenyum menatapnya. Ayah, ayah. Mo Xuan melihat mereka, ketidaksenangan yang baru saja dialaminya dengan Qinni seketika. Terbuang entah kemana. Baik,
Ayah masih sibuk sebentar sore ini. Pasti akan segera kembali, oke? Mo Xuan dengan sayang menatap kedua putrinya. Xia, kenapa kamu di rumah? Bukankah seharusnya bayi-bayi di perusahaan? Liu Xia mengangkat ponsel, memanggil Mo Xuan berkeliling, ternyata benar-benar di kantornya. Kakak hari ini memesan restoran pribadi, makan malam di luar. Jin Peng, adikmu bisa dengar suara ini. Ekspresi Mo Xuan seketika kehilangan semua kehangatan. Menoleh dan melihat Mo Jin Peng. Ada juga seorang pria gemuk yang mengikuti, di sisinya ada sekretaris wanitanya. Mo Jin Peng dan Mo Xuan tidak memiliki kesamaan. Selain alis dan mata yang agak mirip dengan Mo Changshan, sama sekali tidak ada sedikit pun Mo Changshan. Dan bayangan kini, sedangkan pria gemuk di sisinya, dengan ekspresi orang kecil yang sombong. Bernama Cheng Jiahao, juga seorang anak orang kaya, dulu saat SMA. Adalah teman sekelas Mo Xuan, dulu karena menderita obesitas sedang dibuli. Tetapi Mo Xuan melindunginya. Kemudian, seperti Su Yanran, dia dijatuhi hukuman oleh Mo Xuan. Cinta keluarga, persahabatan, cinta romantis, semuanya menolak dirinya di masa remajanya. Mo Xuan sekarang justru merasa tidak ada yang tidak bisa diterima. Beberapa hal, semakin cepat dialami. Justru semakin bermanfaat bagi seseorang. Mo Jin Peng melirik Maybach edisi terbatas milik Mo Xuan. Kilatan keserakahan melintas di matanya. Kemudian dia mencibir dan berkata, "Bagus ya. Mo Xuan, wajahmu tidak sia-sia. Kamu merayu wanita kaya mana ini?" Mo Xuan sama sekali tidak terkejut dengan taktik kakaknya yang sudah menjadi kebiasaan itu. Membuka mulut dan langsung menghukum dirinya sendiri. Tidak ingin membuang waktu dengan mereka, bahkan mata Mo Xuan. Bahkan tidak mau memberikannya sedikit pun pada mereka berdua. Saat hendak pergi, Mo Jin Peng langsung menghadangnya. Sambil mengulurkan tangan ke sekretaris, sekretaris wanita itu dengan sigap memberikan undangan berlapis emas. Mo Jin Peng tersenyum penuh arti, lalu berkata, "Pesta pertunanganku dengan Yanran. Adik tidak mungkin tidak datang, kan? Aku benar-benar tidak ingin memberimu muka." Mo Xuan membetulkan kacamatanya yang berbingkai hitam. "Aku rasa kau ini lucu sekali, Mo Jin Peng. Teman yang tidak kuinginkan, kau jadikan harta karun. Pacar yang tidak kuinginkan, kau malah mengejarnya. Kau ini pengguna barang bekas atau tukang loa profesional? Singkatnya, aku sudah memutuskan hubungan. Sudah lebih dari 3 tahun. Apakah aku pernah kembali? Bagaimana? Semua sudah sesuai keinginanmu, kan? Masih saja mendekat seperti anjing. Mau apa? Mencium kotoran tapi tidak mau." Mo Jin Peng mendengar ini, tanpa sadar mundur 2 langkah. Dia tahu betul betapa mengerikannya kekuatan Mo Xuan. Namun, dia tetap tidak rela. Alasannya mungkin karena Su Yanran. Hanya saja Mo Xuan tidak tahu. Bahkan jika dia tahu, dia tidak peduli. Anggap saja kau tahu diri. Mo Jin Peng menarik napas, berusaha tenang, dan berkata, "Tapi kedatanganku bukan untuk mencarimu. Jangan terlalu percaya diri. Kau pikir dengan menjadi simpanan wanita kaya, kau punya hak untuk menantangku?" Koreksi sedikit. Dia melihat jam tangannya. Menunjukkan ekspresi tidak sabar. "Kalau tidak ada apa-apa, minggir. Jangan buang waktuku. Dasar tumor, selamat mencoba bertahan hidup. Harus kuakui, kau lumayan pintar." Mo Jin Peng melirik dengan sinis. Jam tangan di tangan Mo Xuan. "Dasar pecundang, kau tidak becus juga. Menyuruhmu memakai barang palsu. Lebih baik kuberi kau yang asli." Dia tidak punya ketajaman mata untuk meremehkan, tapi tidak heran dia mengira itu palsu. Bagaimanapun, jam tangan ini edisi terbatas dan sudah dipesan habis sebelum dirilis. Mobil mungkin diberikan orang padanya. Tapi untuk jam tangan semacam ini, selain keluarga Liu, hanya sedikit keluarga di Kyoto yang punya kekuatan untuk membelinya. Mo Xuan tidak tahu apa yang dia pikirkan dan tidak mau berdebat dengannya. Jika bisa, dia benar-benar berharap Liu Ruyan dan Liu Xia memberinya barang palsu. Setidaknya itu lebih murah dan bebannya bisa berkurang. Mo Jin Peng tidak peduli padanya dan tidak melanjutkan topik itu. Dia malah terus pamer. "Tahu tidak apa yang kulakukan hari ini? Berbicara tentang kerjasama dengan tim penelitian sekolahmu. Kau terus saja susah payah berjuang. Aku memang tidak seberbakat dirimu hingga bisa masuk Universitas Kyoto. Pendidikan juga tidak sepertimu. Tapi sekarang aku bisa bekerja sama dengan tim penelitian top sekolahmu. Lalu kau?" Mo Xuan mendengar ini. Tiba-tiba tertawa. "Benarkah, Mo Jin Peng? Kerja sama ini tidak akan berhasil. Itu kataku, Mo Xuan. Kau pikir kau siapa?" Cheng Jiahao berjalan mendekat sambil mencibir. Dulu di wajah Zhang Pangpang selalu ada senyum bahagia, tapi sekarang penuh dengan kekikiran dan ketegangan. Mo Xuan tidak merasa menyesal sama sekali. Jalan dipilih sendiri. Jika dia ingin menjadi seperti itu, siapa yang berhak ikut campur? Cepat cari cara, kakak ke-8, mobil sampahmu itu. Cheng Jiahao melirik dengan jijik. Ke mobil Mo Xuan. "Kupikir kau sangat bersih. Dulu saat bersama Su Yanran.
Kau tidak mau mengeluarkan uang keluarga. Sekarang kau tetap berkompromi, kan? Tidak perlu iri. Bagaimanapun, kau sekarang berdiri dengan babi. Sampah pun mungkin tidak bisa membedakan siapa manusia dan siapa babi. Mo Xuan mencelanya. Dulu aku pikir kau manusia. Tapi sekarang kurasa aku terlalu banyak berpikir. Cheng Jiahao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tapi dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Mo Xuan. Mo Xuan tersenyum pada Mo Jinpeng dan melangkah pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia menoleh dan berkata, "Oh ya, Mo Jinpeng, ingat kata-kataku tadi. Kerja sama kalian tidak akan berhasil." Mo Jinpeng tidak peduli. Mo Xuan sekarang sudah menyerah pada keluarga Mo. Baginya, satu-satunya musuh sudah menghilang, pada kenyataannya. Bahkan jika dia dibesarkan di sisi orang tuanya sejak kecil dan dimanja, dia masih merasa cemas terhadap Mo Xuan. Penampilannya tidak sebaik Mo Xuan, kondisi fisiknya tidak sebaik Mo Xuan. Dan akademisnya jauh tertinggal. Ketika Mo Xuan pulang pada usia 15 tahun, Mo Jinpeng hanya masuk ke sekolah menengah biasa. Keluarga mau menggunakan kekayaan mereka untuk mengirimnya ke luar negeri. Sekarang bukan berarti Mo Xuan tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, dia terlalu takut pada Mo Xuan. Tidak peduli seberapa bagusnya di luar negeri, dia tidak bisa meninggalkan negara itu. Karena pada saat itu, Mo Xuan sudah menunjukkan bakat yang jauh melampaui dirinya. Jadi dia selalu mencari cara untuk menargetkan adik laki-lakinya ini. Mo Xuan di sekolah. Dan siswa yang dia bayar, telah berkelahi lebih dari sekali. Dia tahu orang-orang ini tidak dapat melakukan apapun padanya. Itu hanya untuk membuat Mo Xuan dikeluarkan, tetapi orang yang dihukum selalu orang yang dia cari. Mo Xuan bahkan tidak pernah menulis surat permintaan maaf sekalipun. Setelah Mo Xuan direkomendasikan, dia bahkan menemukan seseorang untuk membocorkan informasi secara online bahwa siswa yang direkomendasikan berkelahi di sekolah. Akibatnya, orang yang membocorkan informasi ditangkap dan dipenjara sebelum sempat bertindak. Hampir melibatkan dirinya. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani memikirkan hal ini lagi. Sementara Mo Xuan dan Liu Ruyan dan saudara-saudaranya bersenang-senang semalaman, seolah-olah Mo Xuan mabuk hari itu dan dia menemukan seorang putri bar untuk merusak reputasinya, tetapi Mo Xuan menghilang. Itu sebabnya dia membiarkan Cheng Jiahui dan mencoba merebut Su Yanran. Keluarganya sudah memihaknya selama dia merusak cinta dan persahabatannya. Kali ini Mo Xuan benar-benar tidak akan punya cara. Dia akan selalu menjadi orang yang memegang Mo Xuan di tangannya. Dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Mo. Jadi, ketika dia melihat orang yang berbicara dengannya tentang kerjasama adalah Mo Xuan dengan kartu identitas tim peneliti Universitas Kyoto di lehernya, ekspresinya seperti makan kotoran. "Kamu masih sombong seperti dulu." Mo Xuan menghela nafas. Pewaris yang dihargai oleh Mo Changshan dan Tuan Tua Mo adalah orang bodoh seperti itu. Selama Anda memeriksa situs web sekolah, Anda akan tahu bahwa namanya ada di tim peneliti. Tetapi itu normal, karena selama bertahun-tahun keluarga Mo telah memanjakan Mo Jinpeng dengan memberikan apapun yang dia minta. Bahkan jika dia memiliki kemampuan, kebiasaan meremehkan segala sesuatu dalam karakternya ditakdirkan untuk membuatnya tidak dapat mendukung perusahaan keluarga. "Aku tidak bisa bernegosiasi denganmu. Panggil dosen atau profesormu." Mo Jinpeng mengepalkan tinjunya dan menatap Mo Xuan dengan tajam. Mo Xuan tidak peduli, hanya tersenyum dan berkata, "Akhir-akhir ini, banyak yang mencari pembimbing kelompok kami, Profesor, tidak lain karena masalah investigasi kompetitif dengan robot cerdas hasil kerja sama kami dengan Rongsing Group. Tuan Muda Mo, sebagai mantan anggota keluarga Mo, saya perlu memberikan saran kepada Anda. Ensiklopedia Baidu memiliki daftar staf R&D yang terperinci. Pembimbing saya dan seorang profesor di universitas ini adalah kepala penelitian dan pengembangan. Dan nama pertama dalam daftar yang berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan adalah saya." Dia berhenti sejenak. Mo Xuan tersenyum. "Jadi, Anda sekarang dapat memberitahu saya. Apakah kita akan melanjutkan pembicaraan?" Rongsing Group adalah grup R&D terkemuka di negara ini. Tidak hanya terdaftar di bidang kosmetik, produk mesin cerdas yang mereka produksi juga memiliki pasar yang pesat di dalam dan luar negeri. Kali ini, lengan robot hasil kerja sama Rongsing dan Universitas Kyoto telah mulai ditender. Belakangan ini, banyak orang ingin berjuang untuk penawaran melalui pihak mereka. Lalu apa gunanya aku bicara? Mo Jinpeng meraung marah, "Adalah baik jika kamu tidak menikamku dari belakang. Bagaimana kamu bisa membantuku? Anda sudah tahu semuanya, Anda seharusnya langsung pergi." Mo Xuan masih tenang. "Namun saya mengingatkan Anda, tidak peduli siapa yang datang, kami tidak berdaya. Memang benar program itu kami yang buat. Tetapi seluruh teknologi adalah milik Rongsing. Kami hanya bertanggung jawab atas apa yang seharusnya kami lakukan. Adapun penawaran, saya dapat memberitahu Anda sebelumnya, keluarga Mo tidak memiliki peluang." Tanpa menunggu Mo Jinpeng berbicara, Mo Xuan langsung mengatakan kepadanya bahwa keluarga Liu sudah bersiap untuk menawar. "Apakah Anda pikir Anda dapat bersaing dengan mereka?" Mendengar ini,
Mo Jinpeng benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Peluang keluarga Mo tidak besar sejak awal. Sekarang keluarga Liu ikut campur, itu hampir sama dengan telah diputuskan sebelumnya. Jadi, silakan kembali. Mo Xuan menunjuk ke pintu, aku sudah memberitahumu. Anda sendiri tidak percaya dan bersikeras untuk mempermalukan diri sendiri. Mo Jinpeng tiba-tiba tertawa. Dia menunjuk Mo Xuan dengan jarinya, apa hubungannya denganmu? Kamu hanyalah anggota kelompok kecil. Tidak masalah apa aku, yang penting aku bisa membuatmu jijik. Mo Xuan tersenyum dan memotongnya. Silakan, Tuan Muda Mo. Tinggalkan Universitas Kyoto. Mo Jinpeng dan ketiganya masuk ke mobil dan pergi. Dia tidak berharap banyak sejak awal. Dia datang ke sini hanya karena Mo Changshan memintanya untuk datang dan mencoba. Membawa Cheng Jiahai hanya untuk membuat Mo Xuan jijik. Pada akhirnya, Mo Xuan merasa jijik olehnya. Penge. Benar-benar tidak ada jalan lain. Cheng Jiahao bertanya dengan hati-hati. Dia memegang 10% saham. Jika nanti wanita tua itu tidak menyukaiku, dia tidak akan pernah melepaskan saham itu. Mo Jinpeng berpikir sampai di sini, dia tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya. Aku harus mendapatkan saham itu. Aku tidak akan memberinya sepeser pun uang. Semua milik keluarga Mo adalah milikku. Mobil mereka melaju ke garasi bawah tanah tempat perusahaan Mo berada. Baru saja turun dari mobil, tiba-tiba beberapa SUV hitam mengepung mereka. Lebih dari 20 pengawal berpakaian hitam turun, sebelum Mo Jinpeng dan yang lainnya sempat bereaksi. Dua di antaranya mengeluarkan belati. Apa yang kalian lakukan? Mo Jinpeng tanpa sadar mundur. Sementara Cheng Jiahao langsung ketakutan dan duduk di tanah. Sekretaris wanita itu pucat pasi. Berdiri di tempat dan gemetar, Tuan Muda Mo, jangan takut. Paman Zheng berjalan maju dengan tangan di belakang punggungnya, dengan senyum ramah di wajahnya. Siapa kami tidak penting. Tuan kami meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda, jika Anda tidak ingin Liu Zhen celaka. Bujuk ayahmu untuk pergi ke panti jompo secara pribadi dan membeli saham Nyonya Mo tua sesuai harga. Setelah Paman Zheng selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah foto. Memberikannya kepada pengawal sebagai hasil, lalu memberikannya kepada Mo Jinpeng. Melihat isi foto itu, Mo Jinpeng hanya merasa seolah-olah disiram air dingin di kepalanya. Ku dengar. Apa yang Anda dan Liu Zhen lakukan? Bagaimana jadinya jika Mo Changshan tahu? Paman Zheng mengencangkan sarung tangan putih bersih di tangannya. Saya khawatir dengan hati serigala dan paru-paru anjing seperti Mo Changshan, dia tidak akan berhenti sampai mencabik-cabik kulit Anda. Aku berjanji padamu. Mo Jinpeng buru-buru menyimpan foto itu. Cheng Jiahao tidak melihatnya, tetapi melihat ekspresi Mo Jinpeng, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Paman Zheng melambaikan tangannya. Para pengawal hitam berbalik dan masuk ke mobil bersamanya, sampai mobil itu pergi. Mo Jinpeng baru kemudian berlutut dengan lesu di tanah, matanya kosong, penge. Cheng Jiahao baru saja akan berbicara, tetapi Mo Jinpeng meraih kerahnya dan berkata dengan garang. Jangan izinkan siapapun tahu tentang hari ini, atau kamu tahu akibatnya. Cheng Jiahao segera setuju. Namun, Mo Jinpeng berbalik dan bangkit, dan ketika dia pergi bersama sekretarisnya, dia melotot padanya dengan ganas. Dia merendahkan suaranya dan berkata, tunggu saja, Mo Jinpeng. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Kesalahan terbesar Mo Jinpeng adalah tidak mengerti bahwa bahkan Mo Xuan, yang telah diselamatkan nyawanya, bisa mengkhianatinya. Jadi mengapa dia tidak akan mengkhianatinya? Setelah keluar dari sekolah, Mo Xuan pertama-tama pergi ke toko kue untuk membeli 4 potong kue kecil. Selain untuk Liu Xia dan anak-anak, dia juga membawakan Liu Ruyan sepotong rasa vanila. Dia berkendara ke pusat distrik bisnis Kyoto, gedung Liu Xi. Bangunan 60 lantai itu semua adalah milik Liu Xi. Setiap kali datang, Mo Xuan merasa bahwa kehidupannya selama lebih dari 3 tahun ini seperti mimpi. Memarkir mobil di tempat parkir di luar gedung, Mo Xuan membawa kue dan memasuki gedung Liu Xi. Gadis cantik di meja depan melihatnya. Dan segera berlari dan berkata dengan hormat, Tuan Mo, Anda sudah datang. Kalau begitu, aku langsung naik saja. Mo Xuan dengan sopan mengangguk padanya dan pergi ke lift eksklusif presiden. Tidak ada yang menghentikannya. Lagi pula, ketika dia pertama kali datang dan diperlakukan dengan buruk, beberapa resepsionis dan penjaga keamanan dipecat. Di lift, Mo Xuan mengirim pesan WeChat kepada Liu Xia, mengatakan bahwa dia sudah berada di lift. Tanpa diduga, begitu dia keluar dari lift, Liu Ruyan, Liu Xia, dan 2 anak kecil sudah menunggunya di sana. Ayah, Liu Wen'er dan Liu Suer memeluk paha ayah mereka bersama-sama. Suster Hui di samping tersenyum dan berkata, Tuan Mo, biar saya bantu membawakan ini. Terima kasih, Suster Hui. Mo Xuan dengan cepat menyerahkan barang-barang itu kepada Suster Hui dan membungkuk untuk menggendong kedua anak itu. Kenapa kalian? Anak-anak sangat ingin bertemu denganmu, dan kebetulan tidak ada hal penting yang harus dilakukan, kata Liu Ruyan sambil tersenyum. Kamu juga membeli makanan enak. Aku berjanji untuk membawakan kue kecil untuk Xia dan putriku. Aku ingat kamu suka rasa vanila.
Jadi aku juga membawakanmu satu potong. Mo Xuan menggendong anak-anak, memandang Liu Ruyan dan Liu Xia. Dia sendiri tidak menyadari bahwa tatapannya pada mereka tidak lagi dingin, tetapi malah membawa sedikit kelembutan dan kerinduan. Xia, kalau begitu aku bawa anak-anak turun dulu. Tidak perlu. Awalnya aku ingin membawa anak-anak ke restoran pribadi yang aku pesan, tetapi sepupuku kebetulan memiliki urusan bisnis untuk dibicarakan. Jadi aku menyuruhnya pergi. Suster Hui, atur orang untuk memesan makanan untuk kita. Mendengar perintah Liu Ruyan, Suster Hui dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk memberi perintah. Cepat pergi ke ruang istirahat, desak Liu Xia. Aku sudah tidak sabar untuk makan kue kecil. Mo Xuan tak berdaya didesak oleh Liu Xia dan putrinya, sementara Liu Ruyan hanya tersenyum di samping. Mengikuti mereka masuk ke ruang istirahat, Bibi Hui di belakang melihat apa yang disebut keluarga beranggotakan 5 orang ini. Dalam hati merasa senang dan tak berdaya. Status nona muda pertama dan nona muda kedua. Benar-benar dua wanita melayani satu pria, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Hanya saja, Bibi Hui melihat punggung Mo Xuan, ekspresinya rumit. Apakah ini benar-benar baik untuk Mo Xuan? Bibi Hui tidak bisa mengatakan apa-apa tentang kekhawatirannya. Bagaimanapun, dia dan Paman Zeng sama. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka berdua ikut serta dalam rencana nona muda pertama dan nona muda kedua. Ruang istirahatnya sangat besar. Ada 2 tempat tidur karena mereka bersaudara berbagi ruang istirahat. Jadi banyak barang yang disiapkan 2 buah. Ruang istirahat tidak hanya memiliki kamar mandi mewah yang terpisah, bahkan ada akuarium. Orang yang mengantarkan makanan datang cukup cepat, Bibi Hui memanggil beberapa wanita berpakaian jas hitam untuk membantu. Setelah makanan tertata, Liu Ruyan mengangguk pada mereka. Bibi Hui lalu membawa orang keluar. Aku akan menyebutkannya pada pulau. Besok seharusnya tidak ada hal penting. Begitu. Kalau begitu aku pesan kamar presidential suite ya. Liu Xia tersenyum dan berkata, nanti kakak membawa putri-putri tinggal di satu kamar. Aku dan kakak tinggal di satu kamar. Bagus. Bibi Hui, yang kebetulan masuk untuk mengantarkan minuman. Mendengar jawaban Mo Xuan, matanya sedikit bergerak. Tetapi Liu Ruyan meliriknya, kontak mata terjadi. Melihat kegilaan yang tertahan di mata Liu Ruyan, Bibi Hui segera menata semua minuman dan tidak mengatakan apa-apa. Bibi Hui, bawakan aku botol anggur merah yang dikirim terakhir kali. Mendengar Liu Ruyan berkata demikian, Bibi Hui dengan cepat mengangkat kepalanya, seolah-olah menanyakan sesuatu dengan matanya. Tetapi Liu Ruyan hanya mengangguk. Bibi Hui menghela napas ringan dan berkata dengan suara berat. Baik, nona muda pertama. Nona muda, mereka benar-benar akan mulai lagi. Bibi Hui melirik Mo Xuan yang sedang makan sambil menenangkan putrinya, dan merasa semakin kasihan pada pria ini. Cara makan kedua wanita itu begitu berat dan gila. Aku benar-benar tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Mo Xuan setelah mengetahui segalanya. Kenapa masih mengambil anggur? Mo Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu setelah melihat Bibi Hui keluar. Ada anak-anak di sini? Tenang saja kak, ini sebotol anggur merah yang enak. Aku dan kakakku paling banyak hanya minum sedikit setiap kali. Liu Xia meletakkan sepotong daging sapi wagyu di mangkuk Mo Xuan. Kamu juga tahu akhir-akhir ini banyak urusan di grup. Minum sedikit bisa istirahat dengan baik. Mo Xuan tidak bertanya lebih lanjut. Setelah makan, Kak Liu mengemasi anggur merah dan kue-kue kecil yang dibelikan untuk mereka dan Mo Xuan. Mengikuti mereka turun ke bawah, naik mobil. Kedua saudara itu memangku anak-anak di kursi belakang. Liu Xia mengirimkan lokasinya kepada Mo Xuan. Hotel itu tidak terlalu jauh dari sini, tidak lama kemudian mereka tiba. Suite-nya besar, dan ada 2 kamar. Kedua anak kecil itu pertama kali menginap di luar, sedikit bersemangat, dan bermain dengan Mo Xuan di kamar untuk sementara waktu. Namun, karena mereka tidak tidur siang sore itu, melainkan pergi bermain ke gedung Liu. Tidak lama kemudian mereka merengek mengantuk. Mo Xuan memimpin mereka untuk mandi dan mencuci muka. Liu Ruyan dan yang lainnya sangat perhatian. Sore itu mereka meminta orang untuk membeli piyama dan mengirimkannya. Setelah berganti piyama, kedua putrinya naik ke tempat tidur dan tertidur tidak lama kemudian. Minum bersama yuk. Liu Ruyan melihat anak-anak sudah tidur, membawa segelas anggur merah dan menyerahkannya kepada Mo Xuan. Uang sudah ditransfer ke kartumu. Selamat ya. Aku hanya beruntung saja. Mo Xuan merasa sedikit canggung. Bagaimanapun, keberhasilanku adalah karena bantuan Liu Ruyan dan yang lainnya. Tetapi Liu Ruyan tersenyum dan berkata, keberuntungan juga harus diberikan kepada orang yang siap, bukan? Anggap saja minum untuk merayakan. Mo Xuan tidak terlalu banyak berpikir, dan langsung meneguk anggur merah itu. Hanya saja rasanya agak aneh di mulut, entah kenapa ada rasa pahit. Kemarilah. Aku dan Xia masih ada yang ingin dibicarakan denganmu. Mo Xuan tidak curiga dan mengikuti Liu Ruyan ke kamar mereka. Namun, baru saja masuk, Mo Xuan merasa kepalanya sedikit pusing dan tubuhnya goyah. Kakak, kamu tidak apa-apa? Liu Xia segera datang dan menahannya. Kenapa baru minum 1 gelas sudah pusing begini? Celaka. Liu Ruyan berkata dengan sedikit panik. Bagaimana ini? Tidak apa-apa, aku.
Mok Xuan bahkan belum sempat bicara, seluruh tubuhnya ambruk ke tubuh Liu Xia. Mok Xuan, yang tingginya hampir 190, menimpa. Jika bukan karena bantuan Liu Ruyan, mungkin Liu Xia juga tidak bisa menahannya. Kedua saudara perempuan itu bersama-sama baru bisa memapah Mok Xuan ke tempat tidur. Kegilaan di mata Liu Xia tidak tersamar, dan senyum sakit-sakitan tergantung di sudut bibirnya. Kakak, kenapa kamu masih begitu tidak waspada? Gendong anak-anak ke sebelah dulu. Pengasuh di ruang kerja sudah menunggu. Liu Ruyan dengan lembut membelai pipi Mo Xuan. Su Yanyan terdengar sedikit serak. Mengambil ponselnya, dia berbalik dan naik ke atas. Mo Jia, di daftar itu, masih tidak ada tuan muda Mo? Ya, Nona. Kepala pelayan mengangguk. Haruskah saya mengirim orang untuk mengirim undangan ke Universitas Kyoto? Tidak perlu. Su Yanyan kembali ke kamarnya. Begitu dia menutup pintu, dia seolah kehilangan semua kekuatannya. Dia bersandar di pintu putih salju dan perlahan merosot ke lantai. Dia tahu jika dia tidak melakukan apapun, maka dia benar-benar tidak akan punya kesempatan. Mengapa semuanya sampai seperti ini? Su Yanyan bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi tidak ada yang menjawabnya. Mo Xuan memutuskan hubungan dengan Mo Jia. Dia memutuskan hubungan. Sekarang, dia menyesalinya. Mungkin dia sudah lama menyesalinya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Dia seperti burung unta, tidak berani mencari tahu kabar Mo Xuan. Dia bahkan dengan malu-malu meninggalkan negara itu untuk belajar di luar negeri. Tiba-tiba, dia menyentuh gelang di tangannya. Dalam sekejap, mata redup Su Yanyan tampak bersinar. Dia pasti akan menunggu kita. Su Yanyan dengan cepat berdiri. Mo Xuan bukanlah orang yang tidak berperasaan. Aku tahu aku salah. Mo Xuan pasti akan mengerti aku. Benarkah? Su Yanyan tidak tahu. Tetapi dia hanya bisa mendukung dirinya sendiri, membuat dirinya percaya bahwa Mo Xuan masih mencintainya. Dia dengan gemetar menemukan tasnya. Dia mengeluarkan kartu telepon baru dari dalam dan menggantinya ke ponselnya. Mo Xuan telah memblokir semua kontaknya. Dia hanya bisa membuat kartu baru. Setelah ragu-ragu lama, dia memutar nomor itu, yang selalu dia sematkan di atas. Setiap dering memancarkan detak jantungnya. Akhirnya, telepon terhubung tepat sebelum panggilan otomatis terputus. Tetapi kemudian, suara yang indah, dengan sedikit rasa malas dan lelah, membuat Su Yanyan merasa seperti jatuh ke dalam jurang es. Siapa ini? Su Yanyan tidak percaya. Mo Xuan ternyata memiliki wanita lain di sisinya. Padahal dia sangat mencintaiku dulu. 49 menit. Aku memegang ponselnya. Menurutmu aku siapa? Biarkan Mo Xuan mengangkat telepon. Su Yanyan menahan diri untuk tidak berteriak, tetapi suaranya terus bergetar. Tetapi orang di seberang telepon tampaknya semakin senang. Sepertinya tidak bisa. Dia baru saja tidur. Lagi pula. Sudah 4 jam. Dia sedikit lelah. Bagaimana kalau kamu menunggu? Aku akan membuatnya sadar. Tidak tahu malu. Wajah Su Yanran memerah, bukan hanya karena pembicaraan dengannya. Kata-kata tak terduga, tetapi lebih karena kemarahan dan keengganan. Mo Xuan, kau benar-benar merendahkan diri? Benar-benar. Wajahnya juga memerah, dengan sedikit senyum. Mustahil. Dia, bagaimana mungkin dia? Tidak ada yang mustahil. Kau meninggalkannya, bukan? Liu Ruyan berkata dengan nada provokatif. Jadi, Su Yanran, jangan hubungi dia lagi, atau... Suara Liu Ruyan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Bahkan melalui telepon, Su Yanran merasakan kedinginan yang menusuk tulang. Aku akan membuatmu menyesal. Menyesal karena pernah mencurinya selama beberapa tahun. Dia milik kami bersaudara. Seumur hidup ini, kehidupan selanjutnya, selamanya milik kami. Su Yanran dengan panik menutup telepon. Otaknya kosong. Ancaman Liu Ruyan sangat serius, tidak ada sedikit pun lelucon. Bahkan dengan semacam kegilaan dan kebencian yang membuat orang ketakutan. Siapa sebenarnya? Saudara? Dia tidak ingat masa lalunya, ada saudara di lingkaran pertemanan dengan Mo Xuan. Kayu itu, karena dia selalu merasa familiar, tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Di mana dia pernah mendengarnya? Tidak mungkin. Itu palsu. Pasti palsu. Su Yanran melemparkan ponselnya dengan keras. Dia tidak percaya. Tidak percaya Mo Xuan tidak mencintainya lagi, apalagi dia akan bersama dua wanita. Itu pasti perubahan suara. Pasti perubahan suara. Su Yanran sepertinya memikirkan alasan untuk menghibur dirinya sendiri. Mo Xuan, kau sangat kekanak-kanakan. Menggunakan cara seperti ini untuk menutupi bahwa kau masih peduli padaku. Kau pasti masih memiliki aku di hatimu. Melihat telepon yang ditutup, bibir Liu Ruyan sedikit melengkung. Setelah memblokir nomor ini, Liu Xia melemparkan handuknya dan berjalan ke sisi tempat tidur, mencium Mo Xuan. Sementara kondisi Mo Xuan agak aneh. Matanya agak kosong, sedikit kabur, sepertinya sadar. Kak, apakah kakak ipar akan baik-baik saja? Mendengar perkataan Liu Xia, Liu Ruyan memelototinya. Mengenai obat-obatan yang muncul dalam karya ini,
Sebagian besar adalah karanganku, jangan dibawa ke dunia nyata. Liu Ruyan memijat leher Mo Xuan, dan berbisik pelan, cium aku. Xiao Xuan, Mo Xuan tampak seperti boneka, dia hanya merasa seperti sedang bermimpi. Dia merasa seperti sedang dilayani oleh dua penyihir, dia tidak bisa melihat wajah mereka. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan cinta mereka padanya, serta rasa memiliki yang mencekik, dan suara yang seolah-olah merasuki otaknya. Kamu milik kami, kamu akan selalu mencintai kami, jadi, jangan takut, kami akan mencintaimu, selamanya hanya akan mencintai satu orang. Mo Xuan hanya merasa kelelahan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bisikan yang menggoda dan menjerumuskannya. Membuatnya merasa, mungkin tidak ada salahnya untuk jatuh di sisi mereka seperti ini. Tidurlah, Xiao Xuan. Liu Ruyan mencium pipi Mo Xuan. Besok kamu tidak akan ingat, tapi tidak apa-apa, aku akan membuatmu rela. Membuatmu tidak bisa lagi meninggalkan kami. Keesokan harinya, Mo Xuan hanya merasa seluruh tubuhnya sakit dan panas. Bahunya juga terasa sakit samar-samar. Bagaimana aku bisa tertidur? Mo Xuan melihat tata letak ruangan dengan sedikit terkejut. Ini seharusnya kamar yang ditempati Liu Ruyan dan Liu Xia. Dia tanpa sadar melihat spray dan selimut, rapi dan tidak ada jejak apapun. Sudah bangun, Liu Ruyan masuk dengan membawa segelas susu di tangannya, dan duduk di tepi tempat tidur. Dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya, dia berkata, "Maafkan aku, Xiao Xuan. Aku sedang banyak tekanan pekerjaan akhir-akhir ini, jadi aku tidak bisa tidur nyenyak. Kemarin Jiuli menambahkan beberapa obat tidur. Tapi ini pertama kalinya aku melakukan ini, jadi aku tidak begitu yakin." Mo Xuan menatap Liu Ruyan dengan tatapan kosong. Bagaimanapun kedengarannya, ada yang tidak beres. Siapa orang normal yang menambahkan obat ke Jiuli? Liu Ruyan seolah-olah sudah menduganya. Menunjuk ke nakas dan berkata, "Lihat sendiri, aku tidak berbohong padamu." Mo Xuan tidur menghadap arah yang ditunjuknya, memang ada sekotak obat tidur. "Berapa banyak yang kamu tambahkan?" Mo Xuan masih tidak percaya. "Aku merasa sepertinya aku kemarin." Mo Xuan berpikir lama. Tapi dia sepertinya tidak ingat apa yang terjadi tadi malam. Liu Ruyan menyerahkan susu itu padanya dan berkata, "Salahku dan Xia, terlalu banyak memberimu minum. Kemudian kamu tidur di sini. Aku dan Xia menemani putri-putri." Mo Xuan melihat sedikit kelelahan di bawah mata Liu Ruyan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan sedikit kasihan. "Apakah Will dan Cheryl membuatmu terganggu?" Untungnya, anak-anak itu patuh. Hanya saja kemarin, berdesakan berempat memang tidak nyaman. Liu Ruyan tersenyum. "Sebenarnya aku ingin tinggal untuk menjagamu, hanya saja kau selalu menjauhi kami." "Tidak," Mo Xuan baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi Liu Ruyan tiba-tiba meletakkan tangannya di bibirnya. Keintiman yang tiba-tiba membuat wajah Mo Xuan langsung memerah. "Aku tahu. Kamu juga tidak menginginkan kejadian masa lalu itu, selalu merasa bersalah." Liu Ruyan perlahan menarik tangannya. "Lagi pula, kamu tahu adikku juga menyukaimu. Aku dan dia telah memberimu anak. Sulit bagimu untuk memutuskan itu wajar." Liu Ruyan memberikan susu itu kepada Mo Xuan, tersenyum dan berdiri. "Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Xia juga bisa menunggu. Minum susunya dulu, lalu bangunlah. Sudah hampir siang. Aku sudah memesan restoran Jepang yang bagus. Anak-anak sebentar lagi akan masuk mencarimu." Mo Xuan menggerakkan bibirnya, tapi tetap tidak mengatakan apapun. Tentang kejadian dulu, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa itu adalah rencana licik dari saudara perempuan keluarga Liu. Rencana licik dari dua putri keluarga Liu, yang memiliki hubungan substansial dengannya. Melahirkan anak, tidak ada seorang pun yang akan percaya hal semacam itu. Setelah sekian lama berinteraksi, Mo Xuan merasakan bahwa kedua saudari itu memiliki preferensi terhadapnya. Tapi dia terlalu tahu diri dan tahu batasan, sehingga tidak pernah mau membalas apapun. Karena dia tahu dia tidak pantas mendapatkannya. Tapi kelembutan Liu Ruyan dan Liu Xia, pengertian mereka terhadapnya, perlahan membuatnya merasakan kerinduan. Sambil menghela napas, Mo Xuan meneguk habis susunya. Berbeda dengan masa lalu, Mo Xuan yang telah dihipnotis secara halus oleh Liu Ruyan, kini merasakan kebimbangan dan kebingungan. Itu membuatnya semakin merasa tidak berdaya. Pergi, tinggal, Liu Ruyan atau Liu Xia? Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa? Tidak bisa memiliki keduanya? Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya, tapi Mo Xuan langsung memarahi dirinya sendiri dalam hati. Siapa dia hingga berpikir begitu? Satu saja dia tidak pantas dapatkan. Dia bahkan berhayal untuk bersama mereka, perasaan jengkel yang tak dapat dijelaskan. Kemudian sedikit murung. Mo Xuan kembali berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan linglung. Daozi, apa yang harus kulakukan? Dibandingkan dengan kebimbangan di pihak Mo Xuan ini, keluarga Mo dan keluarga Qin tidak begitu damai. Perusahaan perhiasan Qin Li melakukan pemalsuan. Dan itu terbukti benar. Meskipun Qin Shi bukan perusahaan perhiasan besar, itu dianggap merek terkenal. Kali ini,
Itu adalah sejumlah kalung emas yang ikut serta, dengan berat yang tidak sesuai. Bagi sebuah perusahaan perhiasan, itu juga melibatkan kemurnian emas. Ini tidak diragukan lagi menghancurkan reputasi mereka sendiri. Ini belum semuanya. Produk dari pihak Mo juga bermasalah. Keluarga Mo memulai bisnisnya dari industri sepatu. Mo Changshan dan Mo Jingpeng memiliki ekspansi bisnis baru dan membuat beberapa kemajuan di pasar energi baru. Makanya aku berusaha keras untuk menawar lengan robot pintar yang terhormat ini, berharap untuk memulai dari komponen. Selangkah demi selangkah mendekati teknologi inti seperti baterai. Tapi gudang Mo tiba-tiba terbakar karena korsleting listrik. Tidak ada faktor manusia, tetapi masalahnya adalah masalah keamanan gudang Mo. Sudah diperingatkan, mereka tidak memperbaikinya. Kali ini kompensasi dari perusahaan asuransi juga menjadi jauh lebih rendah. Apalagi itu adalah sejumlah produk baru yang akan segera keluar dari gudang. Denda keterlambatan juga merupakan pengeluaran yang besar. Gelombang ini sama dengan memberikan Mo dan Qin pendarahan kolektif. Kenapa kedua belah pihak mengalami masalah bersamaan? Mo Changshan mengamuk di ruang kerja, sementara Qin Li duduk di samping, menunduk dan terdiam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Li akhirnya bertanya. Saya sudah mendapatkan hasilnya dari pihak saya. Ini masalah orang-orang di bawah, sedang disaring sedikit demi sedikit. Tim sudah melakukan tindakan PR darurat. Untungnya, hanya 2 gudang yang terbakar. Barang yang sudah dikirim aman. Sisa barang, orang-orang sudah dikirim untuk bernegosiasi, mencoba mendapatkan waktu untuk mengirim pengganti. Mo Changshan duduk di kursi sandaran, wajahnya pucat. Kali ini, kerugian yang kita tanggung setidaknya hampir 400 juta. Qin Peng kemarin bahkan menasihatiku untuk segera membeli kembali saham dari nyonya tua. Jika tidak, saat ini, jika Mo Xuan, anak durhaka itu, membuat masalah, kita hanya akan semakin tertekan. Omong-omong, mendengar dia menyebut Mo Xuan, Qin Li menceritakan kejadian di sanatorium kepada Mo Changshan. Setelah mendengar itu, Mo Changshan mengerutkan kening. Qin Peng juga menyebutkan hal ini padaku kemarin. Apakah kamu yakin gelang yang dia pakai itu asli? Hampir pasti. Amplop berisi 2.000 untuk setiap orang di sanatorium, ditambah jam tangan edisi terbatas global, hanya 8 buah. Sekali lagi edisi terbatas. Dijual ke Bahe. Ini juga sedikit bingung saat menyebutkan ini. Dengan tindakan sebesar ini, saya khawatir wanita di belakang Mo Xuan sekarang tidak sederhana. Kini melirik Mo Changshan yang sedang berpikir dan bertanya dengan ragu-ragu. Atau, berbicaralah dengan ayah dan biarkan Mo Xuan kembali, bagaimanapun, Jingpeng yang bersalah dalam masalah itu. Kau bukan tidak tahu, kakek dan nenek tidak pernah akur, bahkan dia juga tidak menyukai Mo Xuan. Mo Changshan mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, menghisapnya dalam-dalam, lalu berkata, dulu, kakek sengaja menggunakan Mo Xuan untuk membuat nenek kesal, tapi tak disangka malah sesuai dengan keinginannya. Kini mencibir dingin dalam hatinya, mencemooh wanita tua itu karena mengirim cucunya sendiri ke sisinya yang sebatang kara. Ini menjijikan, tapi dia tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Dulu dia mengirim Mo Xuan pergi. Dalam hatinya juga tersimpan perhitungan kecil. 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Dan dia juga harus menghidupi Jiang Xifeng. Jadi mengirim 1 anak pergi tentu saja akan mengurangi bebannya. Terlebih lagi, di hati dia dan Mo Changshan, Mo Jingpeng adalah prioritas utama. Bahkan Jiang Xifeng tidak bisa mengalahkan betapa pentingnya Mo Jingpeng baginya. Sudahlah. Sudah kupikirkan, saham ini sepertinya tidak akan bisa diambil secara cuma-cuma oleh nyonya tua. Mo Changshan mematikan rokoknya dengan sedikit kesal. Aku akan bicara dengan ayah. Sebaiknya kau minta bantuan anak keduamu, putri kedua keluargamu. Mo Yingying, menjabat sebagai wakil direktur utama di Mo Corporation. Direktur utamanya adalah Mo Jingpeng. Baiklah, anak kedua lebih bisa diandalkan. Kini mengangguk. Anak ketiga sekarang di dunia hiburan, tidak bisa diandalkan. Anak sulung juga bekerja di Mo Corporation. Changshan, bagaimana kalau kita minta Mo Xuan pulang dan membantu? Sudahlah, anak durhaka itu berharap kita semua mati. Mo Changshan mencibir dingin. Apa kau lupa kejadian dulu? Cinta seseorang itu terbatas. Sejak mengantar Mo Xuan pergi, Mo Changshan dan Kini sudah melepaskan putri bungsu mereka ini. Tidak mampu membesarkan, tidak bisa merawat, bagaimana mungkin? Pasangan suami istri ini tidak saling tahu, tapi mereka berdua sadar akan sisi kotor dalam hati mereka. Mo Xuan kembali bukan karena nenek tidak mau merawatnya, juga bukan hanya masalah kesehatan. Tapi karena Mo Xuan terlalu berprestasi. Mereka memang ingin Mo Xuan masuk perusahaan keluarga, tapi tidak menyangka dia bisa menggantikan Mo Jingpeng. Namun, kembalinya Mo Xuan juga memprovokasi Mo Jingpeng. Dia bertingkah di rumah, memfitnah, menghasut 3 kakak perempuan yang memihaknya untuk mengucilkan. Menargetkan Mo Xuan. Pasangan Mo Changshan tahu semua ini, tapi mereka tidak mau peduli. Seorang putra yang dibesarkan di sisi nenek, yang hanya bertemu beberapa kali setahun, dan 4 anak perempuan yang bersamanya setiap hari.
Sudah jelas siapa yang mereka pilih kasih, tapi Mo Xuan terlihat lembut, namun dia sama sekali bukan orang yang mau diperlakukan tidak adil. Setelah bersabar 3 kali, kesempatan Mo Xuan untuk membalas tiba-tiba muncul. Ketika Mo Jingpeng dengan sengaja membuang bahan referensi Mo Xuan ke tempat sampah, pada makan malam hari itu, Mo Xuan di depan semua orang menampar Mo Jingpeng 5 kali. Dia telah berlatih seni bela diri sejak kecil dan kondisi fisiknya sangat baik. Mo Jingpeng dipukul hingga mulutnya berdarah. Sejak hari itu, Mo Xuan melihat kebusukan keluarga Mo. Di depan orang tua dan kakek, dia mengancam, jika dia menggangguku sekali lagi, aku akan membalas dengan nyawaku. Aku akan membuat keluarga Mo benar-benar tidak memiliki keturunan. Keberpihakan orang tua, sikap dingin kakek. Ejekan para kakak perempuan, Mo Xuan saat itu sudah benar-benar kecewa dengan keluarga Mo. Tapi Mo Xuan mungkin tidak menyangka bahwa orang tuanya bisa begitu tak tahu malu. Mengetahui bahwa Su Yanran adalah putri sulung keluarga Su dan nenek dari kedua keluarga telah menetapkan pernikahan untuknya dan Mo Xuan. Mereka tahu bahwa Mo Jingpeng tidak mencintai Su Yanran, hanya untuk membalas dendam pada Mo Xuan. Namun, dalam pandangan mereka, Mo Xuan tidak mungkin mewarisi bisnis keluarga. Mo Jingpeng adalah pilihan terbaik. Jadi, selama Mo Jingpeng membelikan hadiah untuk Su Yanran, mereka akan mendukung sepenuhnya. Sementara Mo Xuan, yang memang tidak menghabiskan banyak uang di rumah, semua uang sakunya dipotong oleh mereka. Hanya saja mereka tidak berani merebut kartu yang diberikan nenek kepada Mo Xuan untuk biaya hidupnya. Para pengasuh di rumah terus bergosip secara diam-diam. Nenek sudah pernah menyindir pasangan suami istri itu. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Apa itu pilih kasih terhadap cucu tertua? Itu hanya karena perbuatan mereka sendiri di masa lalu. Mo Xuan tidak membesarkannya di sisinya. Takut dia akan merebut kekuasaan di masa depan. Kan? Mereka tidak bodoh. Malah terlalu banyak perhitungan. Mo Xuan adalah milik mereka, dikirim pergi dengan niat tersembunyi. Tentu saja mereka juga khawatir tentang anak yang tidak dekat dengan mereka ini. Namun, putra bungsu yang lebih cakap dari putra sulung merebut kekuasaan. Tindakan Mo Jingpeng yang semakin menjadi-jadi hanyalah cara mereka menekan Mo Xuan dengan persetujuan mereka. Kan? Di hati mereka, Mo Xuan bahkan bukan sekadar tidak cinta, melainkan seorang istri. Mo Jingpeng sudah tidak bisa diandalkan. Masih ada putri sulung Mo Qinqin dan putri kedua Mo Yingmian. Bahkan putri ketiga Mo Tingting yang sudah masuk ke dunia hiburan. Meskipun Mo Xuan adalah seorang putra, tetapi tidak dekat dengan mereka. Tentu saja menjadi tidak penting. Apalagi putra ini kebetulan tidak patuh pada didikan dan penindasan mereka. Jika semua kemampuannya tidak bisa mereka manfaatkan, maka tidak perlu dipedulikan lagi. Singkatnya, aku akan memberitahu ayah tentang masalah ini. Jingpeng melakukan pekerjaan yang baik di sana dengan masalah koin mekanik. Hilangnya partisipasi dan perusahaan mengalami kejadian seperti ini, aku khawatir dia tidak punya pengalaman untuk memperluas energi baru. Mo Changshan menghela nafas, untungnya ayah dan anak itu tidak menginvestasikan terlalu banyak pengalaman dan sumber daya keuangan di tahap awal. Masalah koin mekanik ini, tetapi mereka tidak terlalu berharap sejak awal. Mo Changshan mengerti Mo Jingpeng. Hanya sengaja mencari kesempatan untuk membuat Mo Xuan merasa jijik dan tidak peduli. Coba lagi. Su Yanran ragu-ragu sejenak. Awalnya, kita memang kurang peduli pada Mo Xuan. Untuk pengembangan perusahaan, kita bahkan membiarkan Jingpeng merebut pacarnya. Sudahlah, Su Yanran sendiri serakah dan mata duitan, masih perlu Jingpeng ikut campur? Jika Mo Xuan ada di sana, dia mungkin akan bertepuk tangan dengan tulus untuk pertama kalinya kepada ayah kandungnya. Bagaimanapun, bagi Mo Xuan, ini mungkin satu-satunya kalimat manusiawi yang pernah diucapkan oleh ayah biologisnya. Jingpeng juga idiot. Tidak peduli apa, dia seharusnya tidak mencari wanita penghibur untuk menyakiti adiknya. Mo Changshan merasa sangat tidak puas dengan putra sulungnya ketika dia memikirkan apa yang terjadi saat itu. Mencarinya ya cari saja. Mo Xuan juga hilang olehnya. Kembali menambahkan bumbu dan membawa seorang wanita penghibur untuk membuat keributan di depan pintu. Su Yanran benar-benar percaya. Sudahlah, anak durhaka itu melakukan kejahatan lebih cepat atau lambat. Jika bukan karena kejadian itu, dia dan kita tidak mungkin berdamai. Berbicara tentang ini, Mo Changshan tenggelam dalam pikirannya. Jika Mo Xuan benar-benar menemukan wanita kaya yang berkuasa dan kaya di Kyoto, bahkan jika dia menyayangi putra sulungnya, dia harus mengakui bahwa Mo Xuan memiliki modal ini hanya karena penampilannya. Dia telah menghubungi beberapa aktor muda di industri hiburan. Jika putra bungsunya memasuki industri hiburan, dia pada dasarnya akan menghancurkan mereka. Jika Mo Xuan benar-benar menjilat wanita kaya yang tidak mampu disinggung oleh keluarga Mo, dia benar-benar tidak dapat menjamin bahwa Mo Xuan tidak akan membalas dendam. Orang-orang Leng Hong menginvestasikan uang dengan sangat hati-hati. Jika dia meniupkan angin ke telinga, ada kemungkinan keluarga Mo dan keluarga Qin akan mengalami masalah. Singkatnya, selama ayah setuju dengan masalah saham, berikan uang itu kepada nenek dan cucunya. Ngomong-ngomong, biarkan anak itu mengambil uang itu dan pergi. Mo Changshan tampaknya punya cara. Ketika saatnya tiba, biarkan dia menandatangani dan pergi ke luar negeri.
Uang sebanyak itu sudah cukup untuknya hidup. Dia juga harus menjamin tidak akan membalas dendam pada kita. Tentu saja Mo Xuan tidak tahu apa yang dipikirkan Mo Changshan dan Qin Yi. Dia sedang berada di ruang pribadi sebuah restoran, makan nasi belut segar. Ini adalah restoran dengan harga termahal di Kyoto. Semua bahan makanan diangkut melalui udara. Kakak, aku ingat terakhir kali kau menemaniku makan hidangan ini. Kau paling suka melon jala Shizuoka, kan? Liu Xia tersenyum sambil menambahkan daging sapi wagyu salju untuk Mo Xuan. Aku sudah memesan tempat di restoran ini sebelumnya. Ini pasti yang paling segar. Mo Xuan menunduk dan makan dengan lahap, tidak mau mengangkat kepalanya. Sementara Mo Wei dengan rasa ingin tahu melirik ayahnya. Ayah, kenapa wajahmu merah sekali? Ah, sedikit panas. Bagaimana bisa tidak merah? Dia merasakan kedua kakinya saling bergesekan dengan kedua pahanya. Dia mendongak dan melirik Liu Ruyan dan Liu Xia yang tersenyum lebar, hanya menatapnya seperti itu. Cepat makan. Bukankah kita akan mengajak anak-anak bermain nanti? Mo Xuan menunduk dan berkata dengan suara teredam. Sudahlah, jangan bercanda. Jika di masa lalu, Mo Xuan mungkin sudah kabur dengan alasan tertentu. Tapi dia sendiri tidak tahu bagaimana dia mulai menoleransi perilaku lancang dari para saudari ini. Baiklah. Liu Ruyan mengerucutkan bibirnya, menopang dagunya sambil menatap Mo Xuan, tetapi perkataannya ditujukan kepada pelayan. Bawakan makanan penutupnya. Oh ya, Mo Xuan. Temani aku ke resepsionis. Mau? Aku juga mau ikut. Liu Xia baru saja mau protes. Liu Ruyan melotot padanya. Anak-anak diabaikan. Liu Xia sangat membencinya dalam hati. Ketertarikan pada Mo Xuan itu nyata. Penindasan kakak perempuannya terhadap garis darahnya juga nyata. Mo Xuan tidak mengerti. Setelah mengikuti Liu Ruyan keluar dari ruang pribadi, dia bertanya, apa yang akan kita lakukan di resepsionis? Aku ingin membeli sake. Sake di sini enak. Liu Ruyan tersenyum. Aku ingin kamu membantuku membawanya. Tidak bisakah nanti saja? Belum selesai Mo Xuan berbicara, Liu Ruyan tiba-tiba meraih tangannya. Dia masuk ke ruang pribadi kosong di sebelahnya, lalu meraih kerah bajunya dan menariknya ke bawah, mencium bibirnya dengan kasar. Xiao Xuan, peluk aku. Kata-kata Liu Ruyan penuh kasih sayang. Ada kelembutan, dan juga kegilaan yang tak tertahankan. Dan Mo Xuan benar-benar memeluknya. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Mo Xuan sendiri pun merasa terkejut. Dia tampak menjadi terlalu penurut padanya, tapi Liu Ruyan yang berada dalam pelukannya justru tampak semakin bersemangat. Erat memeluk leher Mo Xuan, ditambah ciuman ini, napas Mo Xuan seolah direnggut. Hanya aroma parfum harum dari Liu Ruyan yang bisa kucium. Maafkan aku, Xiao Xuan. Aku menyukaimu. Sebuah ciuman mengakhiri segalanya, tatapan Liu Ruyan menjadi sayu. Nada bicaranya lembut, dan otak Mo Xuan menjadi kosong saat mendengar Liu Ruyan mengatakan menyukainya. Mo Xuan berinisiatif menciumnya perlahan, lalu mereka berdua meluncur turun di dinding. Untuk pertama kalinya, Mo Xuan menyadari bahwa Liu Ruyan, yang tampak dingin dan tidak ramah di luar, ternyata begitu lembut padanya, seolah sedang menyelesaikan masalah. Ternyata begitu gila, memeluk erat kepalanya, seolah ingin meleburnya ke dalam tulang sumsum. Seolah ingin menelannya hidup-hidup. Aku mencintaimu, Xiao Xuan. Napas Liu Ruyan tersengal, berbisik di telinga Mo Xuan. Jangan tinggalkan aku. Jangan pernah tinggalkan aku, kata Xia. Belum sempat Mo Xuan menjawab. Sekali lagi, Liu Ruyan menciumnya. Aroma samar darah perlahan terasa di mulutnya. Entah bibir siapa yang terluka, tapi Liu Ruyan tidak peduli, seolah tidak ada yang mempengaruhinya. Tidak peduli, hanya pria di depannya ini. Dia menginginkan segalanya. Tubuh, jiwa, dia ingin mengklaimnya sebagai miliknya. Setelah cukup lama, Liu Ruyan baru berpisah dari Mo Xuan. Ia membelai bibir Mo Xuan yang merah merona. Dengan lipstik, tersenyum tipis. Akhirnya kamu bersedia memelukku dengan inisiatif. Xia, aku. Mata Mo Xuan terlihat bingung. Menatap wanita di depannya dengan linglung. Kenapa aku? Aku tidak pantas untukmu. Aku bilang kamu pantas, maka kamu pantas, kata Liu Ruyan sambil dengan lembut merangkul kepala Mo Xuan. Di dadanya. Jangan pikirkan itu, pikirkan Will. Pikirkan Sui, Xiao Xuan, kamu. Sudah ditakdirkan menjadi milikku dan Xia. Xia, Mo Xuan seolah tersadar. Dia meronta berusaha melepaskan diri, namun sepertinya Liu Ruyan sudah menduga hal ini, memeluknya erat dan tidak mau melepaskannya. Sudahlah, bukankah seperti ini sudah baik? Liu Ruyan memeluknya erat. Dia membenamkan wajahnya di dadanya. Xiao Xuan, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu hanya perlu ingat bahwa kamu adalah ayah dari anak-anak, adalah pria kami. Tidak, aku sesak napas. Ledakan emosi Liu Ruyan ini benar-benar sedikit mematikan. Liu Ruyan segera melepaskan kepala Mo Xuan. Baru saja menarik napas beberapa saat, Liu Ruyan seolah ketagihan dan kembali menciumnya. Saat itu, ponsel Mo Xuan berdering. Liu Ruyan terus menciumnya. Sambil mengeluarkan ponsel itu adalah nomor asing lagi. Xia.
Aku harus mengangkat telepon. Susah payah aku mengambil napas, tapi Liu Ruyan sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dia kembali menciumnya, sambil menggesek layar untuk menjawab dan sengaja menyalakan speaker. Mo Xuan, itu suara Su Yanran yang terdengar lelah. Lama tidak bertemu. Bisakah kita bertemu sekali? Mo Xuan sangat terkejut mendengar suara Su Yanran. Namun, Liu Ruyan langsung menjawab, aku dan dia sedang berciuman, Nona Su. Apa yang kukatakan padamu kemarin? Kau lupa? Ini kau lagi. Su Yanran seolah terpukul di titik lemahnya. Suaranya meninggi beberapa oktav, kau sebenarnya siapa? Mo Xuan, suruh Mo Xuan menjawab telepon. Mo Xuan baru saja hendak berbicara. Liu Ruyan kembali mengendalikan diri, tampak lebih bersemangat dan lebih gila dari sebelumnya. Setelah ciuman berakhir, Liu Ruyan tersenyum melihat telepon yang terputus, lalu dengan lembut mengusap pipi Mo Xuan dengan ponselnya. Bagaimana? Ingin kembali padanya? Tidak mungkin. Mo Xuan buru-buru menggelengkan kepala, hanya penasaran mengapa dia menghubungiku. Tidak boleh penasaran. Lain kali kalau kamu penasaran, hanya boleh penasaran padaku dan adikku. Liu Ruyan menjilat bibirnya, seolah belum puas. Ayo pergi. Ayo kembali. Sake akan pergi sebentar lagi, beli lagi saja nanti. Jadi, dia hanya ingin menyelinap keluar untuk melakukan hal seperti ini. Mo Xuan menghela napas, membiarkan Liu Ruyan menariknya keluar ruangan dengan paksa. Tak disangka, baru saja bertemu dengan Liu Xia. Dia melihat bibir kakak perempuannya dan Mo Xuan yang memerah. Seketika raut wajahnya menjadi muram. Adik, ada apa? Liu Ruyan bertanya dengan pura-pura tidak tahu. Kenapa sangat marah? Liu Xia mendelik tajam pada Liu Ruyan. Kemudian dia meraih tangan Mo Xuan dan pergi. Sementara Liu Ruyan hanya merapikan pakaiannya dan tersenyum kembali ke ruang VIP mereka. Xia, dengarkan aku. Ruangan VIP yang familiar. Dinding yang familiar, hanya saja kali ini yang duduk di pangkuan menjadi orang lain. Bagaikan binatang buas yang rakus. Mencium wajah dan bibir Mo Xuan dengan gila, Mo Xuan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Liu Ruyan, dia tidak melawan. Liu Xia, dia membiarkannya saja. Dia selalu merasa ini tidak benar, tapi seolah-olah ada suara di benaknya yang menyuruhnya untuk tidak menolak mereka. Mereka adalah orang yang paling mencintaimu, jangan tolak kedekatan mereka, kakak. Kau benar-benar membuatku gila. Tangan Liu Xia dengan gelisah masuk ke dalam baju Mo Xuan, menyentuh kulitnya. Tubuh Mo Xuan tanpa sadar menegang sesaat, dan tepat pada saat itu, telepon Mo Xuan berdering lagi. Masih Su Yanran, dan begitu Mo Xuan mengeluarkan ponselnya, Liu Xia langsung merebutnya. Halo, Mo Xuan, apakah ini kamu? Jangan bilang, aku kakaknya. Liu Xia seperti sedang melakukan konspirasi kecil yang jahat. Namun matanya berbinar dengan cahaya membara. Aduh, salah bicara. Tapi itu tidak penting, yakin kamu masih mau mendengarkannya? Liu Xia langsung menutup telepon. Kemudian dia menatap Mo Xuan dengan senyum mengejek di bibirnya. Kakak, kamu agak serakah, aku bahkan belum mengatakan sepatah kata pun. Aku, Xia, bibirku akan lecet. Liu Xia sama sekali tidak mendengarkan perkataan Mo Xuan. Malah menciumnya dengan paksa. Saat ini, ponsel di tangan Su Yanran yang sedang berada di perusahaan perlahan terlepas. Ternyata bukan orang yang sama, dan kalau didengar dari usianya, seharusnya tidak jauh berbeda darinya. Ah, ponsel baru yang baru saja dibeli Su Yanran, dilempar lagi, dalam kesedihan. Lebih dari itu adalah perasaan dipermalukan. Mereka menganggapku apa? Sebuah cincin yang bisa dikembalikan? Atau stimulan? Sengaja mengangkat telepon, untuk merangsang diri sendiri mendapatkan kesenangan? Yang membuatnya semakin tidak bisa menerima adalah, Mo Xuan sudah memiliki orang lain di sisinya. Mo Xuan, apakah kamu harus menghukumku seperti ini? Su Yanran berbaring di meja kantornya, suara tangisan tertahan terdengar. Lama kemudian, dia tiba-tiba berdiri, dengan kasar menyeka air mata di wajahnya. Mo Xuan, kamu milikku. Aku tidak akan menyerah. Sambil mengusap bibirnya yang merah dan bengkak bekas ciuman, Mo Xuan merasa ada sesuatu yang janggal. Dia merasa dirinya sekarang tidak mampu menolak permintaan Liu Ruyan dan Liu Xia yang terlalu intim. Perasaan itu membuatnya tidak nyaman, seolah-olah dia dihipnotis atau dikutuk. Bagaimana bisa dia berciuman dengan kakak lalu bermain dan berciuman dengan adik? Dia merasa dirinya bukan orang seperti itu. Tapi dia sepertinya perlahan menjadi orang yang berharap bisa memeluk keduanya. Terutama karena dia merasa semakin bergantung dan tidak bisa berpisah dari Liu Ruyan dan Liu Xia. Dan kejadian hari ini membuat emosi yang tertekan di hatinya sedikit demi sedikit terlepas. Dia tidak ingin meninggalkan mereka. Dia merindukan seseorang yang mencintainya. Orang tua membencinya. Kakak perempuan membencinya, kakak laki-lakinya ingin membunuhnya. Kekasih, teman-temannya mengkhianatinya. Di saat dia terpuruk, hanya Liu Ruyan dan Liu Xia yang ada untuknya. Muncul di hadapannya dengan dua anak, seolah-olah cahaya yang meneranginya. Dia tidak tahu apakah perasaannya terhadap Liu Ruyan dan Liu Xia adalah cinta, tetapi tampaknya lebih rumit dari itu. Dan lebih kuat. Tapi dia tidak berani berpikir, dan tidak pantas untuk berpikir.
Semakin dia menekannya, semakin kuat perasaan terhadap mereka. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dirinya seperti sebuah lirik dalam lagu, Mawar Merah, ular melilit hatinya. Seolah-olah ada Liu Ruyan dan Liu Xia. Benar-benar dua ular yang perlahan melilit dan menangkap hatinya. Kamu tidak apa-apa? Tanya Liu Ruyan, melihat Mo Xuan melamun. Dia menarik tangannya dengan lembut. Barulah Mo Xuan tersadar, sedikit malu. Ingin menarik tangannya, namun Liu Ruyan menggenggamnya erat, tersenyum, dan berbisik lembut. Jangan menolak, Xiao Xuan. Mendengar kata-kata Liu Ruyan, Mo Xuan menghela napas, lalu benar-benar tidak bergerak lagi. Ia keluar setelah makan melon. Ponsel Liu Ruyan tiba-tiba menerima pesan, Su Yanran datang ke sanatorium. Tatapan Liu Ruyan menjadi gelap dan sulit dibaca. Kemudian dia tersenyum kecil, menyimpan ponselnya, dan masuk ke mobil. Liu Ruyan tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita menjenguk nenek? Bisakah? Mo Xuan sebenarnya sangat ingin membawa anak-anak untuk lebih sering mengunjungi nenek. Tetapi dia terlalu malu untuk mengatakannya, karena situasinya sendiri sebenarnya tidak terhormat. Ditambah lagi keluarga Liu sangat berhati-hati melindungi kedua gadis kecil itu, Mo Xuan menjadi semakin tidak enak hati. Tidak apa-apa, lagi pula anak-anak juga menyukai cicit buyut. Bagi Mo Xuan, terasa seperti seorang kakak perempuan yang penyayang, sabar, dan tentu saja lembut. Dia tidak tahu bahwa semua ini palsu. Memang benar dia ingin mengajak anak-anak menemui nenek, tetapi lebih dari itu. Dia sudah tidak sabar melihat Su Yanran benar-benar putus asa. Di sanatorium, nenek memandang Su Yanran yang tampak sedikit gelisah, dan tanpa sadar berkata, aduh, Yanran, kemarilah dan lihatlah wanita tua ini. Sepertinya ada hal lain yang ingin kau sampaikan, kan? Nenek, aku menyesal. Su Yanran tidak bisa menahan air matanya. Awalnya aku ditipu oleh Mo Jingtong. Sekarang aku tidak ingin bertunangan. Aku ingin menikah dengan Mo Xuan. Yanran, aku tidak ingin menyalahkanmu atas apa yang telah kau lakukan di masa lalu. Pertama karena menghormati nenekmu. Kedua, semuanya sudah berlalu. Nada bicara nenek menjadi sedikit tegas. Tapi coba kau pikirkan apa yang terjadi dulu. Sebelum Xiao Xuan difitnah, apa yang kau lakukan? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu? Su Yanran menatap nenek. Bibirnya bergetar, ingin membela diri, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kamu dan Xiao Xuan bertemu pada usia 15 tahun. Saat itu Xiao Xuan mengalami kecelakaan dan kehilangan sebagian ingatannya. Awalnya aku tidak pernah berpikir kalian akan bersama dengannya. Cucu dari kedua keluarga berada di sekolah yang sama, saling menjaga adalah hal yang normal. Kamulah yang bilang kamu menyukai Xiao Xuan. Kamu bilang kamu akan menikahinya, baru kami memutuskan dan mengatur pertunangan. Sejak kecil kalian sudah bertemu lebih dari sekali. Meskipun tidak bisa dibilang teman masa kecil yang tumbuh bersama, tapi kalian sudah saling kenal cukup lama, kan? Kamu diam-diam pergi berkencan dengan Mo Jingtong di belakang Xiao Xuan, menerima hadiah darinya, bahkan kamu, saat mengatakan ini, nenek terbatuk beberapa kali karena marah, Bibi Zhang dengan cepat membantunya menenangkan diri, tetapi nenek melambaikan tangannya. Melanjutkan, kamu pergi ke hotel bersamanya untuk bermalam. Bukankah saat itu kamu belum putus dengan Xiao Xuan? Seolah petir menyambar di telinga, Su Yanran gemetar hebat dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata nenek. Sejak pertama kali bertemu Su Yanran, Mo Jingtong langsung mengejarnya. Dia disayangi di keluarga Mo. Dia punya uang di tangannya, hadiah puluhan bahkan ratusan ribu. Dia tidak berkedip sama sekali. Terlebih lagi, Mo Jingtong, yang sering menghabiskan waktu di klub malam, sangat pandai berbicara. Sementara Su Yanran masih muda dan polos. Lambat laun, dia semakin sering menghubungi Mo Jingtong di belakang punggung Mo Xuan. Mo Jingtong berhasil dia bohongi. Keburukan Mo Xuan, dia juga mulai percaya sedikit demi sedikit, dari yang tadinya tidak percaya. Setelah Mo Xuan mengetahuinya, mereka bertengkar hebat untuk pertama kalinya. Dalam amarahnya, Su Yanran justru menuduh Mo Xuan berpikiran sempit. Dia iri pada kakaknya sendiri, pantas saja tidak ada yang menyayanginya. Bahkan dia dengan kesal pergi minum dengan Mo Jingtong. Akhirnya, di bawah pengaruh alkohol, dia dan Mo Jingtong pergi ke hotel. Apa kau sedang berpikir bagaimana aku tahu? Nenek tersenyum dingin. Mo Jingtong si playboy itu membuat banyak masalah, dan membuat anakku yang membereskannya. Aku sudah bilang pada nenekmu, aku khawatir kau merasa aku pilih kasih pada Mo Xuan, kau tidak percaya satu kata pun, kan? Keesokan harinya dia memprovokasi Mo Xuan. Apa kau tidak menyadari bahwa Mo Xuan sejak hari itu sudah menjauhimu? Kau pikir kau akhirnya membatalkan pertunangan dan bersama Mo Jingtong. Yang menyakitinya, kau sudah menyakitinya sejak lama, Su Yanran. Su Yanran berdiri dengan bersemangat, dan berkata dengan suara serak, tidak, nenek. Hari itu sama sekali tidak ada kejadian seperti itu. Pentingkah ada atau tidaknya? Siapa yang akan percaya kalian? Seseorang yang punya pacar pergi menginap di hotel dengan pria lain? Tidak terjadi apa-apa. Emosi nenek sedikit terpancing, napasnya menjadi agak tidak teratur.
Sekarang Xiao Xuan bukan lagi tuan muda keluarga Mo, jadi aku, sebagai nyonya besar keluarga Mo, juga tidak berguna. Nona Su dari keluarga sebesar ini, cucuku tidak pantas untuknya. Su Yanran hanya merasakan pandangannya menjadi gelap. Selama ini dia selalu mengira Mo Xuan tidak tahu tentang hal ini. Mo Jingtong juga sudah berjanji padanya untuk menjaga rahasianya. Namun, tak disangka Mo Xuan sudah tahu sejak lama. Pantas saja. Pantas saja hari itu dia meninggalkan keluarga Mo dan berpisah denganku. Dia begitu tenang. Belum sempat Su Yanran mengenang masa lalu, pintu tiba-tiba didorong terbuka. Mo Xuan berdiri di depan pintu tanpa ekspresi. Menatap Su Yanran, setelah sekian lama, bertemu lagi dengan pria yang membuatnya terobsesi. Su Yanran hampir tidak bisa menahan kerinduannya dan ingin memeluknya. Tetapi ketika melihat tatapan dingin Mo Xuan, hati Su Yanran terasa seperti ditusuk pisau, sangat sakit. Su Yanran, kita sudah lama putus. Tolong jangan ganggu nenekku lagi. Suara Mo Xuan tidak berfluktuasi sedikit pun, juga tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Yang seharusnya kamu lakukan sekarang adalah pertunangan QBI dan Mo Jingtong, bukan datang ke sini, Mo Xuan. Su Yanran mengulurkan tangan, ingin menghampirinya dan menariknya, tapi tanpa diduga. Dua gadis kecil muncul dari kiri dan kanan, menatap Su Yanran dan mendongak pada Mo Xuan dan bertanya, "Ayah, siapa dia?" Su Yanran merasa seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan, dan mundur 2 langkah. Dia berpegangan pada kursi agar tidak jatuh. Dia benar-benar ingin membohongi dirinya sendiri bahwa itu bukan anak Mo Xuan. Tapi kedua gadis kecil itu memiliki mata dan alis yang sama dengan Mo Xuan, seolah-olah mereka dicetak dari cetakan yang sama. "Kamu sudah menikah?" "Belum, tapi ini memang anak-anakku." Mo Xuan membungkuk dan menyentuh kepala Wen Er dan Liu Suer. "Nenek Tai ada di sana, kenapa tidak menyapa Nenek Tai?" Kedua gadis kecil itu berlari dengan kaki pendek mereka ke sisi tempat tidur. Melihat kedua gadis kecil ini, setelah Mo Xuan selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan bangsal. Su Yanran dengan cepat mengikutinya keluar. Begitu keluar dari bangsal, dia melihat Liu Ruyan dan Liu Xia berdiri di luar pintu. Bahkan Su Yanran, yang sangat percaya diri dengan penampilan dan sosoknya, melihat saudara perempuan mereka. Merasa dirinya redup. Terlebih lagi, dia mengenal mereka. Atau lebih tepatnya, tidak ada seorang pun di kalangan atas Kyoto yang tidak mengenal kedua putri keluarga Liu. "Halo, Nona Su." Liu Xia tersenyum dan menyapanya. Sementara Liu Ruyan, ketika bertemu orang luar, segera kembali ke sikap dinginnya yang biasa, yang membuat orang menjauh. Dia hanya sedikit melambaikan tangannya, lalu terus menyilangkan tangan, sepasang mata persik dengan samar menatap Su Yanran. Mendengar suara Liu Xia, Su Yanran hanya merasa kulit kepalanya mati rasa. Dalam panggilan kedua yang dia lakukan kepada Mo Xuan, suara yang keluar hampir identik dengan Liu Xia. "Kakak, kenapa kamu tidak pergi membelikan kami minuman saja?" Liu Xia tersenyum pada Mo Xuan dan berkata, "Beberapa hal lebih baik dibicarakan antara wanita dan wanita." "Bukankah begitu?" Mo Xuan baru saja akan berbicara, Liu Ruyan mengulurkan tangan dan menepuk punggung tangan Mo Xuan. Ekspresi dingin di wajahnya menghilang, digantikan oleh senyum lembut. "Pergilah." "Tidak apa-apa," Mo Xuan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Berbalik dan berkata kepada Su Yanran, "Yanran, yang lalu biarlah berlalu, kita semua harus menghadapi kenyataan." "Mo Xuan, biarkan aku menjelaskan." Su Yanran buru-buru ingin mengejar Mo Xuan yang pergi. Tetapi Liu Ruyan menoleh menatapnya, matanya dalam dan dingin, membuat Su Yanran terdiam dan tidak berani bergerak. "Nona Su, anak di dalam sana adalah milikku dan kakakku." "Ayah, tentu saja, adalah kakak laki-laki," Liu Xia, dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya tersenyum tetapi tidak sampai ke mata. "Memberitahumu ini adalah untuk membuatmu menyerah, dan aku juga tidak takut kau mengungkapkannya. Nona Su adalah orang yang cerdas, seharusnya tahu konsekuensi jika hal ini tersebar, bukan? Kau dan wakil direktur Liu, sungguh tak terduga, bukan?" Senyum di wajah Liu Xia semakin lebar. "Nona Su, kau juga sudah melihatnya, baik aku maupun kakakku, menurutmu, Nona Su dari keluarga Su, bisa dibandingkan dengan siapa?" Su Yanran tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan dan sesak napas. Mo Xuan tidak hanya punya anak, tapi juga dengan saudari Liu Xi. Ini sangat tidak mungkin. Yang lebih keterlaluan lagi, keluarga Liu bahkan mengakui hal seperti ini. "Nona Su." Kata-katanya sudah sangat jelas. Di sudut bibir Liu Ruyan muncul senyum, "Kau sudah ketinggalan zaman. Mulai sekarang, jangan hubungi Xiao Xuan lagi, atau aku tidak keberatan membuat keluarga Su berdarah-darah." Dia berhenti sejenak. Liu Ruyan tiba-tiba berkata dengan nada sedikit menantang, "Jadi, Nona Su, katakan padaku, apa yang bisa kau gunakan untuk bersaing dengan kami merebutnya? Dan lagi, Nona Su, kelembutan yang dicuri. Murahan sekali, apa maksudmu?" Mendengar dia menyebut pencurian lagi. Ekspresi Su Yanran jelas menjadi lebih tegang. "Kapan aku mencuri? Aku sudah mengenal Mo Xuan sejak kecil. Justru kalian yang saya tahu,
Keluarga Liu kalian sangat berkuasa, tapi aku dan Mo Xuan sudah saling mengenal lebih lama. Aku lebih mengenalnya. Tiba-tiba, Liu Ruyan menjambak rambutnya. Kemudian sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Kalau tidak, bukan karena kamu. Bagaimana bisa aku terpisah dari kakak selama ini? Mata Liu Xia dipenuhi dengan kekejaman dan niat membunuh. Su Yanran. Kenapa kakak bisa hilang ingatan saat usia 15 tahun? Berani kau beritahu dia? Cengkeraman tangan Liu Xia sangat kuat. Wajah Su Yanran langsung membengkak, telinganya berdengung, mendengar Liu Xia menyebut Mo Xuan usia 15 tahun. Raut wajah Su Yanran menjadi semakin panik. Liu Xia dengan kasar mendorongnya ke samping. Liu Ruyan maju ke depan. Menggenggam tangan adiknya, lalu menoleh menatap Su Yanran. Aura dingin perlahan terpancar dari tubuhnya. Su Yanran menutupi wajahnya dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Su Yanran. Aku bisa memberimu kesempatan. Liu Ruyan berkata dengan dingin. Kau lihat. Kami bersaudara sudah berbagi Mo Xuan. Aku tidak keberatan jika dia punya satu lagi. Kak. Liu Xia yang mendengar perkataan Liu Ruyan, dengan cemas ingin berbicara, tetapi Liu Ruyan menatapnya. Memberi isyarat agar dia tidak berbicara dulu. Adapun Su Yanran setelah mendengar ini, pikirannya merasa apakah dia sudah gila. Kakak beradik melayani satu suami dan melahirkan anak sudah sangat keterlaluan. Dia bahkan berkata, memberinya kesempatan menjadi selingkuhan? Asalkan kau membantuku melakukan satu hal, aku akan memberimu kesempatan ini. Liu Ruyan tampak sangat percaya diri. Jadi, Su Yanran, apakah kau akan setuju? Sekembalinya Mo Xuan dari luar dengan membawa sekantong minuman, Su Yanran sudah tidak ada di sana. Liu Ruyan berdiri di depan pintu. Begitu melihat Mo Xuan pulang, ia langsung merangkul lengannya dengan mesra. Dengan lembut berkata, tenang saja, aku sudah berbicara dengannya. Maaf, seharusnya aku yang berbicara dengannya. Mo Xuan menghela napas. Aku benar-benar tidak mengerti. Dia akan menikah, lalu mengapa dia datang mencariku? Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Liu Ruyan tampak seperti seorang istri yang penyayang. Sambil membereskan pakaian Mo Xuan, Xia ada di dalam. Kamu, dia, dan anak-anak sering-seringlah menemani nenek. Aku pergi menelepon sebentar, menyelesaikan urusan perusahaan, Xia. Jika ada urusan di perusahaanmu, kembalilah duluan. Tidak apa-apa, ada kakakku di sana. Setelah nenek beristirahat, kita pulang bersama, ujar Liu Ruyan sambil sengaja menekankan kata pulang. Mo Xuan hanya merasa hatinya menghangat, dia mengangguk dan baru saja akan membuka pintu. Mo Xuan segera mengeluarkan sebotol air mineral dari tasnya dan memberikannya kepadanya. Aku tahu kamu tidak terlalu suka minum minuman ringan. Aku membelikannya untukmu, bodoh, bodoh. Liu Ruyan menyentuh wajah Mo Xuan, lalu menerima air minum dan mempersilakan Mo Xuan masuk lebih dulu, menunggu pintu kamar rumah sakit tertutup. Sorot mata Liu Ruyan menjadi gelap dan tak terbaca, memberi Su Yanran kesempatan, jika memungkinkan. Dia bahkan tidak ingin memberi adiknya sendiri kesempatan, saudara perempuan yang mirip dengannya. Tetapi, Liu Ruyan adalah adik kandungnya, hubungan mereka sangat dalam. Apalagi kenangan masa lalu itu, mereka alami bersama saudara-saudara dan Mo Xuan. Adapun Su Yanran, Liu Ruyan ingin sekali membunuhnya. Hanya saja, sekarang, Liu Ruyan membutuhkan bidah ini. Tenang saja, Xiao Xuan. Aku akan membuat keluargamu menderita. Wajah Liu Ruyan menempel pada tangannya yang baru saja membelai Mo Xuan. Seolah-olah dengan begitu dia menyatu dengan kekasihnya. Mereka terlalu kotor, tidak pantas menjadi keluargamu. Su Yanran juga. Bagaimana dia bisa bekerja sama denganmu? Xiao Xuan, kamu milikku dan Xia, hanya kami dan putri kita yang menjadi orang terdekatmu. Aku ingin sekali mengurungmu, selamanya, agar kamu tidak pernah meninggalkanku. Su Yanran meninggalkan rumah sakit. Sambil mengendarai Porsche dan bergegas kembali ke perusahaan, dia terus memikirkan perkataan Liu Ruyan di benaknya. Penyebab semua ini adalah keluargamu. Asalkan kamu setuju dengan rencanaku. Aku akan memberimu nomor telepon asistenku. Jika ada apa-apa, kamu bisa menghubunginya. Asalkan kamu berhasil melakukannya. Kalau begitu, aku bisa mengizinkanmu kembali ke sisi Xiao Xuan. Bahkan aku akan membujuknya. Bagaimanapun, selain nenek, dia hanya mendengarkan kita berdua. Mobil tiba-tiba berhenti. Su Yanran menarik napas dalam-dalam, lalu menyalakan mobil dan bergegas kembali ke Su Corporation dengan kecepatan lebih tinggi. HMPH, terserah, Liu Ruyan. Liu Xia, seberapa tuluskah dirimu? Su Yanran mencibir pada dirinya sendiri. Jika Mo Xuan menerimaku kembali, aku akan menjual semua yang kupunya dan membawanya ke luar negeri. Tak disangka. Ternyata dia orangnya dulu. Tapi apa pedulinya? Aku bisa mencuri sekali. Aku bisa mencuri untuk kedua kalinya. Setelah menghabiskan waktu bersama nenek, karena melihat kedua bayi kecil itu. Semangat nenek juga membaik. Nenek sangat menyukai Liu Wen'er dan Liu Sui, tetapi juga mengerti. Cucu mereka sendiri bisa mendapatkan perlakuan seperti ini sudah sangat ajaib. Nenek bukannya tidak tahu apa kedudukan keluarga Liu. Di Kyoto,
Mereka hampir tidak tertandingi. Mereka tidak hanya tidak meremehkan Mo Xuan, juga membiarkannya menemani putrinya sebagai seorang ayah, Liu Ruyan dan Liu Xia, meskipun tidak bisa sering datang. Namun, mereka memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Hanya saja, nenek sekarang merasa tubuhnya semakin lemah. 24 jam sehari, waktu tidurnya selalu lebih banyak daripada waktu bangunnya. Orang yang paling dikhawatirkannya adalah Mo Xuan. Keluarga Mo tidak setia dan tidak berperasaan, dia tidak bisa dan tidak ingin ikut campur, tetapi untuk Mo Xuan sendiri. Dia benar-benar tidak bisa tenang, 2 wanita, 2 putri. Terlebih lagi, mereka adalah saudara kandung. Nenek buyut, makanlah. Liu Suer memegang sebuah jeruk, mengangkatnya di depan neneknya. Neneknya tertegun sejenak. Sambil tersenyum, dia mendorongnya kembali. Dengan penuh kasih saya menyentuh kepala Liu Suer dan berkata, "Suer anak baik. Suer makanlah." Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, tangan kecilnya yang gemuk masih mengangkat jeruk itu. Hati nenek terasa hangat, dia membuka mulutnya, Liu Suer baru kemudian tersenyum bahagia. Dia memasukkan jeruk itu ke mulut neneknya, "Nenek buyut, makanlah lebih banyak. Supaya badan sehat," kata Liu Suer dengan suara kekanak-kanakan. Mendengar ini, nenek tidak bisa menahan matanya memerah. Dia sendiri tahu bahwa dia mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Tetapi dia masih tersenyum dan menyentuh pipi Suer dan berkata, "Apa yang Suer katakan benar, nenek buyut pasti akan makan lebih banyak, oke?" Saat dia berbicara, Liu Wei'er juga mendekat, memegang di tangannya ceri besar yang baru saja. Liu Suer ingin membelinya, dengan tatapan menyedihkan dia berkata, "Nenek buyut, tidak makan punya Wei'er, makan. Makan semuanya." Nenek memeluk kedua balita itu, menahan air matanya agar tidak keluar. Kalau saja bisa. Melihat keluar jendela, cuacanya sangat bagus, tidak ada awan sama sekali. "Kakak, jangan sedih lagi," Liu Xia menarik tangan Mo Xuan. "Dulu sudah berusaha semaksimal mungkin. Aku tahu, kalau bukan karena kalian membantuku, nenek tidak akan bertahan selama ini." Mo Xuan menoleh, tidak ingin Liu Xia melihatnya menangis. "Cepat atau lambat hari itu akan tiba, aku bisa menerimanya." Liu Xia dengan lembut mengusap bahu Mo Xuan. Dia menyandarkan kepalanya dengan lembut di lengannya, dengan nada lembut, "Kakak, kamu masih punya aku dan kakak, juga putri kita, jadi, kakak, jangan bersedih." Liu Ruyan diam-diam memperhatikannya dari samping. Jarang sekali dia tidak memikirkan bagaimana cara bersaing dengan adiknya. Memikirkan alasan yang membuat Mo Xuan sedih, secercah kekejaman melintas di mata Liu Ruyan. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya, berjalan ke sudut tangga, dan memutar nomor. Saat ini, Liu Tian, yang berada di kantor Presiden Gedung Liu dan melihat ID penelepon Liu Ruyan, hampir saja melompat dari kursinya karena ketakutan. Liu Tian adalah putra paman Liu Ruyan dan juga Presiden Grup Liu saat ini. "Adik, ada apa?" Setelah panggilan tersambung, Liu Tian sangat rendah hati. "Lihatlah kalian berdua, kau dan Xia, meninggalkan pekerjaanmu untuk menemani adik iparku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Jika ada apa-apa, jangan mempersulit adikmu. Tidak ada apa-apa. Aku ingin Xiao Xuan masuk ke grup Rongsing. Juga, bagaimana kelanjutan masalah keluarga mau diselesaikan?" Kata Liu Ruyan dengan dingin. Nada bicaranya sama seperti memperlakukan bawahan. Liu Tian memaki beberapa kali ke telepon tanpa suara, lalu melaporkan seperti sedang melaporkan pekerjaan. "Jangan khawatir tentang Rongsing. Aku pemegang saham mayoritas. Selain itu, kemampuan adik iparmu sudah jelas. Adapun keluargamu, pekerja gudang menyelamatkan beberapa barang, dan masih ada barang di gudang lain. Kerugiannya sudah pasti. Sudah ada yang mulai mengajukan klaim, tetapi belum sampai melumpuhkan." Sambil berpikir, Liu Tian melanjutkan, "Sebenarnya kau tidak perlu. Benar-benar membuat keluarga mereka bangkrut bukanlah masalah besar. Mengapa repot-repot seperti ini? Itu terlalu murah bagi mereka." Liu Ruyan berkata sambil mencibir, "Apakah tugas yang kuberikan sudah diselesaikan?" "Itu. Xia, aku presiden." "Ya, ya, ya. Jadi, sudah selesai atau belum?" Liu Tian merasa sangat tertekan, tetapi dia benar-benar tidak bisa menyinggung mereka. Hanya bisa menjawab dengan pasrah, "Jangan khawatir, aku sudah menemukan seseorang." Sengaja menyebarkan desas-desus bahwa saham di tangan Nyonya Mo bukan dari pihak kita. Keluarga Mo seharusnya tidak bisa melacaknya. Sudah kubilang, 2 proyek sebelumnya sudah kuselesaikan. Aku akan meminta sekretaris untuk mengirimkannya padamu nanti. Mendengar kata-kata Liu Ruyan yang meremehkan, Liu Tian masih sedikit terkejut. Jika digabungkan, tidak kurang dari 2 proyek. Liu Ruyan menyelesaikannya dengan mudah. Namun, itu normal juga. Liu Ruyan mengambil jurusan ganda keuangan dan psikologi di universitas. Liu Xia di generasinya adalah mahasiswi berprestasi di jurusan keuangan dan juga seorang desainer terkenal. Jika mereka berdua tidak terlalu bucin, aku khawatir aku rela menjilat untuk memancing mereka. Setiap hari, mereka berdua berputar di sekitar Mo Xuan, alih-alih memancing,
mereka malah dijadikan alat. Asalkan Mo Xuan mengalami sesuatu, atau mereka berdua ingin ada urusan dengan Mo Xuan, maka sudah pasti pekerjaan akan dilimpahkan padanya. Saat seperti ini, Liu Tian hanya bisa menghela napas dengan marah, dia tidak bisa melawan. Benar-benar tidak bisa melawan. Hanya Mo Xuan yang mengira mereka berdua adalah gadis polos yang lembut dan menawan. Dulu, keluarga Liu mengalami masalah besar, kedua saudari ini dalam situasi sulit pun baik-baik saja. Bagaimana mungkin mereka gadis polos yang lemah lembut? Ngomong-ngomong, Rolex yang kamu beli terakhir kali, tetap saja aku yang mencarikan cara untuk memesannya. Soal kau tidak memberikannya padaku, mendengar kata-kata Liu Tian, Liu Ruyan menjawab dengan wajar. Itu untuk Mo Xuan. Aku hanya membuang-buang diri untuk mempermalukan diri sendiri, bukan menggeretakkan gigi, tetapi juga tidak berdaya. Sudahlah, mungkin di kehidupan sebelumnya aku menyelamatkan perampok ulung. Baru saja selesai mengeluh beberapa kalimat, Liu Tian juga penasaran karena bertemu dengan kedua orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Faktanya, Mo Xuan sangat disukai oleh para tetua keluarga Liu, terutama neneknya sendiri, tentang hal ini. Seluruh keluarga Liu tahu bahwa semua ini disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang Liu Ruyan dan Liu Xia. Dalam hal ini, Mo Xuan bisa dibilang sebagai korban. Awalnya, keluarga ingin Liu Xia menikah dengan Mo Xuan. Liu Ruyan juga dicatat atas nama mereka, dianggap sebagai putri Liu Xia. Tetapi entah apa yang dilakukan Liu Ruyan, keluarga pada dasarnya menyetujui tindakan dua wanita dan satu suami untuk mereka bersaudara. Saudara ipar Tang, kau harus berumur panjang. Liu Tian teringat saat kedua saudara itu terhadap Mo Xuan. Berapa banyak perabotan yang dihancurkan keluarga. Kegilaan itu benar-benar membuat orang ngeri. Liu Ruyan dan Liu Xia sebenarnya adalah dua hewan buas. Hanya Mo Xuan yang bisa menenangkan mereka. Setelah meninggalkan sanatorium, Mo Xuan mengemudi kembali ke perkebunan. Paman Chen menghela napas lega melihat mereka sekeluarga berlima kembali. Bukan hanya dia. Para pelayan lainnya juga menghela napas lega. Sudah lama tidak kembali, mereka semua takut nona mereka akan membawa anak-anak. Dan Mo Xuan langsung kawin lari. Malam itu setelah kembali, Mo Xuan sangat kelelahan. Besok, bawalah surat kuasa saham dan kembalilah. Mo Changshan tidak bisa menunggu lagi. Sudah ada beberapa perusahaan besar yang tertarik untuk mengakuisisi 10% saham itu. Tentu saja, dia secara alami tidak tahu bahwa ini adalah perintah Liu Tian. Boleh saja. Mo Xuan hanya memberikan jawaban singkat setelah mendengar perkataan Mo Changshan. Kemudian, tanpa mempedulikan apa lagi yang ingin dia katakan, dia langsung menutup telepon dan memblokir nomor itu. Di sisi lain, Mo Changshan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak menyangka langsung dimatikan oleh Mo Xuan, lalu mencoba menelepon lagi. Tidak bisa tersambung lagi, anak durhaka ini. Mo Changshan membanting meja dengan keras. Baiklah, apa kau pikir uang ini akan kuberikan semudah itu? Anak durhaka. Seharusnya dulu tidak membawamu pulang untuk membuatku marah. Mo Xuan melihat layar ponselnya, matanya tampak membara seperti api. Jika dia bilang dia tidak sedih saat itu bohong. Orang tua kandungnya tidak hanya tidak pernah memberikan segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya, bahkan membantu kakaknya untuk menghancurkan hubungannya dengan Su Yanran. Bagi mereka, keuntungan adalah yang terpenting. Mo Jingtong dibesarkan oleh mereka sejak kecil. Dan hubungan mereka lebih dekat. Sementara dia, sejak usia 2 tahun sudah dikirim ke sisi nenek. Dalam setahun, jumlah dia bertemu mereka bisa dihitung dengan jari, bahkan kadang-kadang datang melihat sekilas lalu pergi. Tapi apakah ini bisa menyalahkannya? Mengirimnya pergi adalah pilihan mereka, tidak dekat dengan mereka apakah itu salahnya? Dia bahkan tidak memiliki konsep tentang orang tua kandungnya. Sampai usia 15 tahun dia mengalami kecelakaan. Dan dibawa kembali ke keluarga Mo. Dia sangat jelas, jika bukan karena nilainya yang terlalu bagus saat itu. Mungkin mereka tidak akan terpikir untuk membawanya kembali. Bahkan jika membawanya kembali, itu hanya untuk menjadikannya alat bagi Mo Jingtong di masa depan. Saat kuliah, dia menolak jurusan keuangan. Dan bersikeras memilih teknik komputer. Karena masalah ini, Mo Changshan memaki-makinya. Tapi Mo Xuan sama sekali tidak peduli. Masa depannya, dia ingin memilih sendiri. Bukannya menjadi boneka orang lain. Ayah, makan malam sudah siap. Liu Wei'er dan Liu Suer berlari mendekat, meraih tangan Mo Xuan. Mo Xuan melihat anak-anak itu. Kemarahan di matanya perlahan menghilang, menggenggam tangan anak-anak itu dan pergi bersama ke ruang makan. Setelah menidurkan kedua anaknya di malam hari, Mo Xuan kembali ke kamarnya, baru saja selesai mandi dan berganti piyama. Ponselnya berdering. Masih nomor Mo Jingtong. Halo, Mo Xuan. Setelah diangkat, suara serak Su Yanran terdengar, sepertinya masih membawa sedikit rasa mabuk. Mendengar suaranya, Mo Xuan menghela napas dan berkata, aku kagum padamu. Hari ini sudah sampai sejauh ini, apa yang masih kau hubungi aku? Dia tidak tahu tentang kejadian semalam. Jika tidak, aku khawatir dia akan terkejut dengan keteguhan Su Yanran. Bisakah kamu meninggalkan mereka? Su Yanran berkata dengan nada sedih. Sepertinya masih ada nada tangisan.
Anak-anak, anak-anak, apakah kamu menyukai mereka? Aku juga bisa menganggap mereka seperti anak sendiri. Mereka tidak mengizinkanmu membawa mereka pergi. Aku juga bisa memberimu anak. Yanran, sudah kubilang, kita semua harus menghadapi kenyataan. Mo Xuan mengusap pelipisnya, hampir selama 3 tahun lebih, kamu dan Mo Jinpeng mengumumkan hubungan kalian. Setelah sumpah darah itu, selama ini kau tidak pernah memikirkanku. Sekarang, apa gunanya kau melakukan ini? Aku hanya takut. Aku bersalah padamu, Su Yanran terisak. Dulu, mendengar dia menangis, Mo Xuan akan merasa tidak enak dan iba. Tapi sekarang, hatinya tidak merasakan getaran sedikit pun. Selama ini, yang menemaninya adalah Liu Ruyan, Liu Xia, dan anak-anak. Saat dia paling tak berdaya dan putus asa, merekalah yang mengulurkan tangan kepadanya. Dia tidak tahu bagaimana akhir dari mereka bertiga, tapi dia bersedia untuk terus berada di sisi saudara perempuan itu. Yanran, jangan menelepon lagi. Aku tidak ingin mengulangi perkataanku. Biarlah yang lalu berlalu, kata Mo Xuan dengan tenang. Sekarang, Su Yanran tidak bisa lagi menggerakkan emosinya. Kau lihat, aku punya anak. Bagaimanapun juga, aku tidak akan mengecewakan ibu dari anak-anakku, Mo Xuan. Kau benar-benar bodoh. Su Yanran tiba-tiba tertawa. Kenapa kau begitu mempercayai mereka? Kau tahu seberapa tinggi status keluarga Liu di Kyoto? Seberapa banyak kekayaan yang mereka miliki? Keluarga seperti itu. Bagaimana bisa membiarkan hal absurd seperti ini terjadi? Pada akhirnya, kaulah yang akan terluka, dan kaulah yang akan ditinggalkan. Mo Xuan, jangan keras kepala. Selama bertahun-tahun, para saudari Liu selalu memandang orang lain dengan sebelah mata. Banyak putra keluarga kaya yang menginginkan mereka tetapi tidak bisa mendapatkannya. Kau dan mereka berada di dunia yang berbeda, Mo Xuan. Kitalah yang saling kenal sejak kecil. Jangan lupakan, jika bukan karena aku saat kau berusia 15 tahun, nyawamu tidak akan selamat. Anggap saja ini sebagai balasan atas kebaikanku menyelamatkanmu, dan bersamalah denganku. Kita akan pergi ke luar negeri bersama dan tidak akan pernah kembali. Mendengar kata-kata Su Yanran, Mo Xuan menghela napas. Saat berusia 15 tahun, dia terluka dan sebagian ingatannya hilang. Saat bangun, dia hanya mendengar deskripsi dari orang lain. Su Yanran mengatakan bahwa dia telah menyelamatkannya, dan selama hubungan mereka, Mo Xuan telah memperlakukannya dengan sepenuh hati. Bukan hanya karena dia benar-benar menyukainya saat itu, tetapi juga karena Yanran ini. Aku tidak bisa menyerahkan putriku hanya karena ini, Mo Xuan berkata sambil tersenyum pahit, dan kamu yang pertama kali mengkhianatiku. Setelah mengatakan itu, Mo Xuan menutup telepon. Kali ini dia tidak memblokir nomor itu, dan Su Yanran hanya bisa menangis terseduh-seduh mendengar kata-kata Mo Xuan. Mo Xuan, yang awalnya ingin menghafal nomor ini, ragu-ragu sejenak dan menghapus catatan panggilan. Su Yanran memang pernah menyelamatkannya. Jika tidak ada masalah, Mo Xuan mungkin akan membantunya, tapi yang lainnya, Mo Xuan tidak akan menyetujuinya. Saat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Liu Ruyan mengenakan gaun tidur hitam keemasan yang seksi, garis leher tubuhnya memperlihatkan kulit putih bersih, dan gunung-gunung tinggi menjulang samar-samar. Xia, ada apa denganmu? Mo Xuan merasa sedikit malu melihat penampilannya ini. Belum selesai dia berbicara, Liu Ruyan tiba-tiba menerjang ke dalam pelukannya, memeluknya erat. Xiao Xuan, aku menginginkanmu. Suara Liu Ruyan lembut, tetapi matanya dipenuhi nafsu. Mo Xuan tertegun sejenak, otaknya sedikit lambat bereaksi. Detik berikutnya, Liu Ruyan tiba-tiba menarik kerah baju Mo Xuan, lalu mencium bibir Mo Xuan. Mo Xuan menyerah.